Saya pikir ke hari ini udah nggak apa-apa, karena tadi malam itu kita unggah dokumen akreditasi, deadline-nya tadi malam untuk satu dokumen. Nanti deadline lagi hari Sabtu depan. Jadi ini mau istirahat dulu sebenarnya hari ini. Saya pikir udah oke gitu ya, udah sehat, udah enak. Ternyata kok masih terasa capek, ngantuk terus pokoknya seharian ini. Jadi baik, kita lanjutkan ya materi kita di farmakologi. Jadi kalau kemarin kan kita bahas tentang materi yang pertama yaitu analgesik antiinflamasi, dan kita baru bahas sampai analgesik. Analgesiknya juga baru kita bahas sampai paracetamol saja. Nah, ternyata analgesik itu kan ada dua golongan kemarin, non-opioid dan yang opioid. Kalau yang non-opioid bekerjanya sama seperti antiinflamasi, yaitu menghambat produksi dari prostaglandin untuk yang non-opioid. Nah, bagaimana dengan yang opioid? Saya coba. Jadi sebenarnya opioid itu dari tanaman kan, jadi dia itu diekstraksi dari biji tanaman Papaver somniferum, di mana sebenarnya dia digunakan selama puluhan tahun atau ratusan tahun, digunakan untuk berbagai macam hal. Jadi dia digunakan untuk macam hal, termasuk untuk bukan cuma sebagai analgesik, tapi juga digunakan untuk mendapatkan rasa senang, euforia. Juga bisa digunakan untuk mengatasi sedasi, jadi untuk membuat orang lebih tenang, kemudian untuk mengurangi diare, dan juga digunakan untuk batuk. Jadi kalau mungkin Anda pernah tahu pada orang-orang atau anak-anak kecil yang mereka batuk, yang kering terus menerus berbulan-bulan atau berminggu-minggu berbulan-bulan, biasanya dalam racikannya itu pasti ada opioidnya. Tapi opioid yang dia sifat kerjanya atau aktivitasnya itu lemah. Jadi memang digunakan bukan untuk mengurangi rasa nyeri, tapi digunakan untuk mensupresi pusat batuk yang ada di otak kita. Jadi opioid itu berbeda dengan paracetamol, berbeda dengan obat-obat NSAID, dia tuh bekerjanya tidak di perifer, tapi dia bekerja pada sistem saraf pusat, yaitu pada otak dan sumsum tulang belakang kita. Sehingga memang dia tugasnya kalau sebagai analgesik, dia memang benar-benar bekerja untuk mengurangi rasa nyeri yang memang didasarkan dari SSP, sistem saraf pusatnya. Jadi memang berasal di situ. Makanya kenapa mekanisme kerjanya nanti akan berbeda antara opioid dengan yang NSAID maupun dengan paracetamol. Tapi kalau kalian lihat nih sejarahnya bahwa ternyata opioid ini nggak hanya dipakai untuk analgesik aja, tapi juga digunakan untuk yang lainnya tadi termasuk sebagai untuk anti diare dan juga untuk mensupresi batuk. Tapi juga digunakan untuk yang lainnya lagi, yaitu seperti kita gunakan untuk menyebabkan euforia dan juga sedasi. Makanya kenapa opioid ini banyak disalahgunakan oleh banyak orang. Untuk apa? Bukan untuk efek anti nyerinya, bukan untuk efek anti diare atau bukan untuk efek menghambat batuknya, tapi untuk mendapatkan rasa senangnya. Nah, disalahgunakannya di situ. Sehingga nanti di pertemuan yang terakhir itu kita akan belajar kenapa opioid ataupun obat-obat lain yang mereka bekerja pada sistem saraf pusat, mereka punya kemungkinan untuk menyebabkan terjadinya ketergantungan. Jadi obat-obat pada SSP itu banyak menyebabkan terjadi ketergantungan, termasuk di dalamnya adalah opioid. Dan mereka juga banyak disalahgunakan karena ternyata ya itu tadi punya efek-efek lain selain efek terapi. Jadi ada efek-efek lain yang muncul yang itu orang harapkan. Padahal dia nggak sakit, tapi dia pakai obat itu. Jadi kenapa itu sering disalahgunakan? Jadi misalnya gini, dia nggak nyeri, dia nggak diare, dia nggak batuk, tapi dia menggunakan opioid. Untuk apa? Bukan untuk mengatasi penyakitnya, tapi untuk mendapatkan kesenangannya. Dan obat-obat yang kita pakai untuk mendapatkan kesenangan biasanya adalah obat-obat yang memang dia bekerja memodulasi sistem saraf pusat kita. Sehingga nanti efeknya adalah menyebabkan terjadinya ketergantungan. Nah, bagaimana ketergantungan itu bisa terjadi nanti kita bahas di pertemuan yang terakhir. Jadi kalau dulu awalnya opioid itu memang senyawa natural, jadi memang dari bahan alam dari papaver somniferum, jadi papaver somniferum tadi, jadi biji dari papaverin, atau kita bilangnya ada yang bilangnya poppy gitu ya. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka dibuatlah opioid dalam bentuk yang semi sintetis atau yang sintetis. Yang sama-sama mereka bekerja pada tempat kerja yang sama dengan opioid yang dihasilkan dari tanaman tadi. Jadi dia akhirnya punya efek juga seperti opioid. Nah, di mana
semua senyawa-senyawa opioid ini bisa dihambat atau diblok oleh suatu senyawa non-selektif antagonis opioid reseptor yaitu naloxone. Jadi kalau mungkin nanti, kan ini belum dapat toksikologi ya. Jadi biasanya materi ini didapatkan setelah Anda dapat toksikologinya dulu. Sehingga nanti Anda nyambung kenapa eh, ada obat atau kenapa pemberian opioid bisa diblok oleh naloxone. Jadi karena tadi saya ceritakan di awal bahwa opioid ini mudah disalahgunakan, sehingga orang itu mudah untuk mengalami kecanduan dan juga ketoksikan akibat penggunaan opioid. Nah, salah satu cara untuk mengatasi ketergantungan atau mengatasi toksisitas akibat opioid adalah dengan cara memberikan antagonis. Nah, antagonis opioid yang paling banyak digunakan atau yang memang umum atau sering digunakan untuk mengatasi gejala kecanduan maupun ketoksikan dari opioid itu adalah naloxone. Jadi diberikan antagonisnya supaya apa? Supaya nggak berikatan dengan reseptornya. Sehingga tidak memberikan efek tadi itu. Sehingga efek dari opioidnya tidak terlalu berlebihan. Nah, berbeda dengan NSAID, dengan paracetamol, yang mereka bekerja pada enzim yang kemarin, enzim siklooksigenase. Opioid ini dia bekerja pada reseptor. Jadi tempat kerjanya nggak sama. Yang kemarin enzim, yang ini adalah reseptor. Reseptornya apa? Reseptor opioid, gitu ya. Apa sih reseptor opioid itu? Reseptor opioid itu termasuk dalam jenis reseptor yang termasuk dalam jenis reseptor terikat oleh protein G. Jadi reseptor itu macam-macam, ada yang terikat kanal ion, ada yang terikat oleh protein, ada yang terikat oleh enzim, ada yang terikat juga oleh ada reseptor yang kita kenal dengan reseptor inti karena dia letaknya di inti sel. Nah, opioid ini termasuk dalam reseptor yang terikat oleh protein G. Di mana reseptor opioid ini macam-macam jenisnya. Ada yang mu, delta, kappa, epsilon, dan sigma. Ya, nanti disinilah opioid itu akan bekerja di reseptor opioid ini. Bisa mu, delta, kappa, epsilon, dan sigma. Nah, sebenarnya tubuh kita tuh juga memproduksi opioid loh. Jadi kita tuh punya yang namanya endogenous opioid. Apa saja endogenous opioid itu? Contohnya adalah dinorfin dalam tubuh kita ya, enkefalin, endorfin, endomorfin, dan nociceptin. Jadi mirip seperti kortikosteroid kemarin. Dalam tubuh kita itu ada kortikosteroid, ada glukokortikoid, ada mineralokortikoid. Nah, ternyata opioid juga sama. Kita punya opioid dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau happy itu kita udah punya senyawa-senyawa apa yang bisa menyebabkan kita mengalami kebahagiaan. Tinggal tergantung kita tahu nggak cara menstimulasi senyawa-senyawa itu bisa muncul dari dalam tubuh kita. Atau mungkin kenapa kalau kita nyeri sebenarnya ya tubuh kita tuh mampu untuk mengatasi itu. Karena kita udah punya anti nyerinya sendiri. Hanya saja tergantung stimulusnya seberapa besar. Kalau semakin besar stimulusnya dan semakin lama tentunya tubuh itu ya nggak cukup untuk menyeimbangkan tadi itu, menyeimbangkan penyebab-penyebab dari nyerinya. Sehingga pasti kita butuh obat atau terapi dari luar. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya kita punya. Jadi makanya kenapa sih kalau kita lagi happy, eh, opioid endokrin itu akan keluar, kemudian apa namanya, dopamin juga akan keluar. Sehingga kita nggak akan mudah merasakan rasa sakit. Jadi kalau orang happy itu memang nggak akan mudah sakit. Tapi kalau dia nggak happy, rasa sakit yang dikit aja itu akan semakin terasa sakit. Jadi ini adalah opioid yang ada dalam tubuh kita. Nah, karena ketika ini tidak mampu untuk menyeimbangkan rasa nyeri atau stimulus-stimulus nyeri yang dari luar yang tidak mampu kita terima, tidak mampu kita normalisasi ya, stabilisasi, maka kita membutuhkan suatu opioid dari luar. Jadi kita butuh ligand eksogen yang ini berasal dari obat. Makanya kenapa ditemukanlah obat-obat yang sintetis tadi termasuk. Permisi Bu, suaranya tidak ter...
Berarti kalau pakai earphone nggak kedengaran ya malahan. Saya mau adzan. Ya udah. Kalau gini kedengaran ya? Iya, Bu. Oh ya udah. Oke. Materinya tadi baru saya kirim ya. Maksudnya baru saya unggah di MMP tadi paling jam setengah 6 kayaknya. Mohon maaf ya. Jadi bisa dibuka mungkin sambil ini karena biasanya saya kasih sebelum-sebelumnya cuman saya lupa kalau hari ini tuh saya pikir yang kelompok yang belum pernah sama sekali kuliah. Jadi saya pikir materinya udah ada kan ternyata ini adalah materi yang kedua tadi saya tanya komtingnya. Nah, oke. Jadi tadi bahwa reseptor opioid itu dalam tubuh kita itu kan ada yang namanya opioid endogen. Yang kita kenal tadi ada endorfin, enkefalin, dinorfin, dan teman-temannya. Di mana opioid endogen itu akan bisa berikatan sama reseptor. Nah, reseptornya apa saja? Reseptornya itu ada yang paling banyak tadi ada mu, kappa, delta, epsilon, dan sigma. Tapi yang paling banyak nanti akan berhubungan dengan efek anti nyeri. Itu adalah tiga reseptor yang paling utama yang sering dibicarakan dari opioid itu adalah mu, delta, dan kappa. Di mana nanti masing-masing opioid itu mereka punya afinitas yang berbeda terhadap tiga reseptor ini, mu, delta, kappa, dan juga mungkin terhadap epsilon maupun terhadap yang sigma. Ini kalau kita lihat ya. Jadi sebenarnya paling banyak yang dibicarakan tuh memang apa ya, tidak semua reseptor opioid. Jadi reseptor opioid ada banyak tadi ya, ada mu, delta, kappa, dan sigma juga epsilon. Tapi kalau kita lihat dari sini, sebenarnya reseptor yang mana sih yang punya efek sebagai analgesik? Jadi kalau kita lihat dari mu, kappa, delta, dan sigma, maka ketika opioid itu bisa mengagonis atau menstimulasi reseptor opioid yang tipe mu, maka dia baru bisa punya efek sebagai analgesia. Jadi analgesik dari opioid itu terjadi ketika dia mengagonis atau menstimulasi reseptor mu dari opioid. Jadi kalau dia lebih dominan pada reseptor yang lain, maka efek analgesianya akan lebih kecil dibandingkan ketika dia dominan mengagonis reseptor mu. Nah, ternyata ketika reseptor mu itu diaktifasi, efeknya bukan sekedar analgesia, tapi juga mengikuti efek-efek yang lainnya, termasuk efek yang euforia tadi. Makanya kenapa bisa dipakai atau disalahgunakan oleh orang-orang. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan. Untuk melupakan dari masalah. Nah, selain itu, ketika suatu opioid dia mengagonis reseptor mu, maka dia punya efek lain lagi selain euforia tadi atau analgesik. Ternyata dia bisa mendepresi dari sistem pernafasan kita. Dia juga bisa mengurangi motilitas dari GI, makanya kenapa bisa dipakai sebagai anti diare. Jadi nanti kalau kalian lihat, ada obat-obat anti diare yang dia merupakan turunan dari opioid. Kalau saya nggak salah sih, namanya enhyosin butilbromid. Jadi dia tuh menghambat eh, motilitas dari lambung kita atau dari usus. Dan juga ketika dia mengagonis reseptor mu, dia bisa menyebabkan terjadinya ketergantungan, dependence. Makanya kenapa orang yang kalau pakai opioid itu dia nggak bisa langsung diputus. Jadi putusnya harus perlahan-lahan juga. Dan ketika sudah orang pakai opioid dengan satu dosis, dia pasti akan meningkat lagi dosisnya. Nggak mungkin akan bertahan pada dosis yang sama. Bentar, kita berhenti agen dulu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Oh, dia masih masuk lagi Zoom-nya. Ya, jadi itu tadi. Jadi ketika suatu opioid dia apa namanya? Dia mengagonis reseptor mu dari opioid ya, subtipe reseptor mu dari opioid, maka dia bukan hanya menghasilkan analgesik, bukan hanya menghasilkan aktivitas analgesik, tapi dia juga bisa menghasilkan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi bisa mendepresi sistem apa namanya sistem pernafasan kita, bisa menyebabkan euforia, jadi rasa bahagia yang berlebihan, kemudian bisa mendepresi atau menurunkan motilitas pada GI, makanya kenapa bisa dipakai sebagai anti diare, dan bisa juga menyebabkan terjadinya ketergantungan. Nah, kalau ternyata dia mengagonisnya tidak hanya mu, tapi juga mengagonis kappa, delta, dan sigma, maka ada efek lain yang juga akan terjadi. Jadi nggak cuma analgesia juga yang terjadi, jadi bisa menyebabkan disforia juga. Atau bisa juga menyebabkan terjadinya mania dan halusinasi. Makanya kadang ketika dia disalahgunakan, maka efeknya itu berbeda-beda. Tergantung dari opioid itu dia banyak bekerja di reseptor mana saja dari opioid. Gitu. Jadi nggak cuma terjadi euforia, kadang diikuti juga dengan disforia. Jadi kalau disforia itu kebalikan dari euforia. Orangnya nggak bisa merasakan rasa senang. Jadi sedih aja gitu terus. Jadi dia bisa depres itu kalau disforia itu. Dan kadang dia bisa berhalusinasi. Itu adalah beberapa hal atau beberapa efek yang akan terjadi ketika suatu opioid itu bekerja. Jadi bukan hanya menghasilkan efek analgesik. Nah, kalau kita lihat coba beda bagaimana sih mekanismenya opioid itu bekerja. Jadi opioid itu merupakan suatu obat yang bekerja pada reseptor, di mana reseptor itu terikat pada suatu protein yang kita kenal dengan nama protein Q. Jadi ketika opioid bekerja berikatan sama reseptornya, mu, kappa, delta, sigma, dan epsilon tadi, dia bisa menghambat aktivitas dari suatu enzim yang kita kenal sebagai adenilat siklase. Nah, ketika dia menghambat adenilat siklase, apa yang terjadi? Dia akan menyebabkan pembukaan kanal kalium. Jadi kanal K itu akan terbuka. Apa sih akibatnya ketika kanal K terbuka? Jadi ketika kanal K terbuka, maka K itu akan menuju. Jadi K itu akan keluar dari dalam sel, keluar sel. Sehingga di dalam sel itu eh, potensial membran listriknya menjadi lebih negatif. Jadi hiperpolarisasi. Ketika potensial membran dalam sel itu negatif, maka tidak akan bisa membuka kanal kalsium. Jadi kalsium tidak akan bisa masuk. Terjadilah proses hiperpolarisasi. Sehingga akhirnya akan menyebabkan penghambatan pengeluaran neurotransmitter nyeri. Makanya nyeri bisa diatasi. Jadi kalau pada kasusnya si opioid ini, kenapa dia bisa menyebabkan efek analgesik? Karena dia menghambat pelepasan dari neurotransmitter nyeri. Bagaimana cara dia menghambat pelepasan neurotransmitter nyeri dengan cara menyebabkan hiperpolarisasi? Bagaimana cara menyebabkan hiperpolarisasi? Dengan cara menyebabkan pembukaan dari kanal K, sehingga K dalam sel itu keluar, membawa muatan yang positif, karena K itu kan muatannya positif. Nah, ketika muatan positif dibawa keluar, maka muatan dalam sel itu menjadi negatif. Ketika dia negatif, dia nggak bisa menyebabkan pembukaan kanal kalsium. Kalsium nggak bisa masuk, hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi terjadi penghambatan pengeluaran neurotransmitter nyeri, sehingga akhirnya bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri atau rasa sakit. Jadi itu adalah mekanisme kerja dari opioid. Yang berbeda banget kan sama yang kemarin kita bahas, NSAID, parastamol, maupun kortikosteroid. Jadi kita harus bisa membedakan NSAID itu mekanisme kerjanya gimana, kortikosteroid bagaimana, parastamol bagaimana, dan opioid bagaimana. Jadi sudah mulai bisa terbayang, oh ternyata mekanisme kerjanya beda. Makanya kenapa nanti opioid digunakan pada nyeri yang tingkatannya, levelnya berbeda. Kalau kemarin kalian lihat dari tahapan nyeri, ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi, maka opioid ini nggak akan mungkin dipakai pada fase yang pertama, transduksi. Kalau transduksi dia berarti bekerja pada perifer, karena dia bekerja pada pusat, maka dia pasti bekerjanya bukan pada transduksi, tapi bisa pada transmisi, modulasi, maupun persepsi. Jadi itu ya perbedaan antara opioid dengan obat-obat analgesik maupun obat-obat anti
inflamasi. Sehingga udah jelas di sini, opioid punya nggak efek antiinflamasi berarti, kalau dari mekanisme kerja ini? Punya nggak? Nggak punya ya, jadi dia tidak punya efek antiinflamasi, dia hanya punya efek sebagai analgesik. Nah, kalau kita lihat beberapa opioid yang ada ya, jadi ada yang natural, memang dari alam, ada yang semi sintetis, ada yang full sintetis. Jadi kalau yang memang dari alam itu adalah morfin dan kodein, ada yang semi sintetis, memang contohnya adalah hidromorfon, oksikodon, kemudian heroin, dan ada juga tadi antagonisnya yaitu naloxon. Kemudian untuk yang full sintetis ada petidin, tramadol. Jadi tramadol juga sering dipakai sebagai analgesik. Kemudian nalbuphine, metadon, ini banyak dipakai pada atlet-atlet olahraga biasanya, tapi juga sering disalahgunakan juga. Petazosine, fentanyl, alfentanil, sulfentanil, dan remifentanil. Jadi ada contoh-contoh obat opioid yang memang sekarang ada dan digunakan untuk mengatasi nyeri. Nah, kalau WHO itu melis 5 obat opioid yang bisa dipakai di klinis untuk mengatasi nyeri pada pasien. Jadi selain yang 5 ini nggak boleh dipakai untuk terapi. Jadi yang 5 ini masih dipakai untuk terapi. Ada morfin, ada kodein, ada petidin, ada oksikodon, dan ada tramadol. Nanti kita lihat pada tahapan nyeri yang mana sih obat-obat ini akan dipakai. Karena ternyata opioid juga punya tingkatannya. Jadi nggak semua opioid dipakai untuk nyeri pada rasa nyeri yang sama. Jadi pada rasa nyeri itu kan ada tingkat-tingkatannya, nyeri yang ringan, nyeri sedang, dan juga nyeri berat. Nah, itu pilihan terapi opioidnya juga akan menjadi berbeda. Kalau berdasarkan afinitasnya pada reseptor, maka opioid itu dibagi dua. Ada opioid yang kuat, ada opioid yang lemah. Nah, opioid yang kuat itu digunakan pada saat apa? Pada saat memang nyerinya hebat. Misalnya, pada pasien-pasien yang memang mereka mengalami nyeri dari saraf. Atau pada pasien-pasien yang mengalami nyeri karena kanker. Itu beda banget. Terapi nyerinya adalah terapi nyeri yang menggunakan opioid, yang opioidnya harus kuat. Karena rasa nyerinya itu sangat hebat. Sehingga nggak bisa kalau kita pakai yang dosis yang rendah. Contohnya apa? Morfin, oksikodon, petidin, fentanyl. Tapi kalau kita tahu bahwa ketika opioid diberikan dengan opioid yang kuat, maka efek sampingnya juga pasti akan kuat. Ketergantungan juga akan semakin besar. Makanya kenapa banyak orang-orang yang pakai opioid, nih pasien-pasien yang memang sakit ya, dia sakit pakai opioid, dia nggak akan bisa bertahan pada dosis yang sama. Jadi pada suatu waktu pasti akan naik lagi sampai dosis yang maksimum. Terus kalau udah maksimum gimana ya Bu? Susah. Kalau udah maksimum biasanya akan diganti obat lain. Oh ya udah, gitu. Maksudnya kita nggak bisa lagi melakukan terapi-terapi yang lain. Jadi biasanya kita coba aja dengan mix dengan obat yang lain atau kita ganti dengan obat yang lain. Walaupun mungkin tingkat keberhasilan juga akan lebih kecil. Kemudian kalau untuk yang berikutnya adalah opioid yang lemah. Nah, opioid lemah ini hanya digunakan pada nyeri yang sedang. Nah, kalau yang ringan gimana ya? Kalau yang ringan itu kita menggunakannya yang non-opioid. Jadi obat-obat non-opioid, NSAID, paracetamol, dipakai pada opioid yang dia dipakai pada eh, nyeri yang sifatnya nyeri ringan sampai sedang. Kalau udah mulai sedang ke berat, nah kita bisa menggunakan opioid dari opioid yang lemah sampai opioid yang kuat. Contohnya apa opioid yang lemah? Kodein, tramadol. Kalau Anda pernah baca, kodein ini sering dipakai untuk mengatasi batuk. Jadi memang untuk yang lemah, apa untuk opioid-opioid yang lemah ini banyak digunakan tuh bukan sebagai analgesik, tapi juga sebagai terapi pada penyakit yang lain. Atau juga terapi-terapi untuk mengatasi ini tadi, diare. Itu kita menggunakan opioid, tapi opioidnya yang lemah. Jadi bukan opioid yang kuat. Jadi opioid kuat itu memang hanya dipakai pada terapi-terapi yang memang membutuhkan nyeri, membutuhkan terapi anti nyeri yang kuat. Sehingga itu adalah pasti adalah nyeri-nyeri yang hebat. Bukan cuma nyeri-nyeri yang biasa. Kalau berdasarkan kemampuan dia dalam menstimulasi atau menghambat reseptor, maka opioid kita bagi menjadi 3. Ada agonis full, ada agonis atau antagonis parsial. Jadi dia sebagian aja yang agonis, sebagian lagi dia antagonis. Yang ketiga adalah antagonis yang full. Jadi full antagonis, full agonis, atau parsial antagonis atau agonis. Jadi ada yang benar-benar dia agonis, benar-benar antagonis, ada yang separuh-separuh gitu ya. Yang agonis full siapa aja? Ada
morfin, ada propedol, omnopon, fentanyl, dan kodein. Yang antagonis parsial ada apa saja? Pentazosin dan buprenorfin. Yang antagonis ada dua sebenarnya sih, ada naloxon, ada naltrexon satunya. Nah, khusus untuk antagonis ini mereka nggak punya efek analgesik. Jadi nggak bisa dipakai sebagai anti nyeri. Tapi mereka bisa dipakai pada terapi untuk orang-orang yang kecanduan atau untuk orang-orang yang keracunan opioid. Mereka akan dikasih obat ini, dikasih naloxon. Supaya apa? Supaya tidak menstimulasi reseptor opioid. Jadi kalau yang ingin efek sebagai analgesik maka harus diagonis atau antagonis parsial. Kalau kita mau menghambat efek dari opioid maka harus kita antagonis. Ini nanti kita bahas di minggu terakhir juga. Jadi bagaimana proses ketika opioid ataupun senyawa-senyawa lain bisa menyebabkan terjadi ketergantungan. Dan ketergantungan itu nanti kalau kalian lihat bukan hanya secara fisik tapi juga secara psikologis. Makanya kenapa orang-orang yang ketergantungan itu mereka akan melakukan berbagai macam cara dan usaha untuk mendapatkan obatnya. Dengan cara apapun, entah dengan cara kriminal atau apapun. Makanya kenapa ketergantungan obat itu efeknya luar biasa. Jadi kalau kalian pernah tahu bahwa kalau seseorang mengalami kecanduan itu efeknya yang pertama secara fisik itu pasti akan mengalami perubahan. Orang-orang yang kecanduan itu secara fisik mereka tidak akan terlihat sehat pasti. Dan kita akan tahu bahwa dia itu lagi kecanduan atau enggak. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa tingginya angka orang-orang yang kecanduan itu akan berhubungan dengan tingginya angka kriminalitas. Karena mereka pasti akan melakukan berbagai macam usaha atau cara untuk mendapatkan obatnya. Dan yang ketiga, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual. Itu pasti, udah pasti. Karena itu ada berhubungan dengan itu juga. Dan nanti terakhir akan meningkatkan kasus terjadinya penyakit-penyakit menular seksual. Karena penggunaan obat-obat ini tadi. Jadi memang efeknya panjang. Dan kalau kita, karena dia ketergantungannya melibatkan fisik dan juga psikologis, makanya obat-obat ini, kalau mereka udah kecanduan, mereka nggak bisa langsung diputus. Karena ketika diputus, ketika itu juga akan terjadi gejala putus obat yang luar biasa, sakit secara fisik dan mengganggu sekali secara psikologis buat si pasiennya. Jadi harus benar-benar pelan-pelan, pelepasan atau penurunan dari dosis obatnya. Nggak bisa kita turunkan sekaligus. Jadi ini yang terjadi kalau misalnya kita menurunkan langsung, jadi langsung menstop pemakaian obat-obat opioid ataupun obat-obat lain yang dia menyebabkan terjadinya ketergantungan. Kalau ini adalah withdrawal syndrome yang memang kebanyakan kalau gejala putus obat itu memang berhubungan sama fisik. Jadi bisa kelihatan orang itu sedang sakau atau enggak gitu ya. Jadi ada gangguan dalam misalnya berkeringat, keringat yang berlebihan, kemudian spasme otot, kemudian dia semakin sensitif, hyperirritability. Jadi semakin mudah untuk dipicu. Nggak ada apa-apa, marah aja. Tiba-tiba emosinya tinggi gitu ya. Dan tremor, meningkatnya laju jantung gitu ya, denyut jantung, dan meningkatkan tekanan darah dan lain-lainnya. Jadi makanya kalau kita lihat bahwa gejala putus obat itu sangat menyakitkan kalau secara fisik. Dan ketika secara fisik menyakitkan, itu pasti akan berpengaruh secara psikologis. Nah, kita bahas terkait dengan morfin, karena morfin merupakan salah satu opioid yang paling banyak dipakai dan termasuk dalam opioid yang kuat. Di mana morfin ini punya satu efek depresan dan satu efek stimulan. Jadi efek menstimulasi sama efek yang mendepresi. Nah, jadi ada beberapa efek yang berbeda. Yang pertama, dia punya efek sebagai analgesik tadi ya. Dia punya efek untuk mendepresi pernafasan. Sehingga makanya kalau dipakai dengan dosis yang besar, maka bisa jadi pasien bisa jadi meninggal karena dia mendepresi pusat nafas. Yang ketiga, dia bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Jadi kalau orang pakai opioid itu efeknya adalah konstipasi, makanya bisa dipakai untuk orang-orang yang diare dan retensi urin. Nah, efek stimulasinya apa? Dia bisa menyebabkan terjadinya mual muntah. Jadi menstimulasi chemotrigger zone. CTZ itu chemotrigger zone yang ada di otak kita, sehingga menyebabkan mual dan muntah, nausea, vomiting. Kemudian menyebabkan miosis dan juga menyebabkan bradikardi. Jadi ada berbagai macam efek dari morfin selain efek analgesia. Pemakaiannya bagaimana? Pemakaian itu macam-macam. Kalau untuk
opioid ya, kalau untuk morfin. Jadi morfin yang paling banyak dipakai dalam bentuk hidroklorida. Bisa dipakai untuk subkutan maupun intramuskular. Bisa juga dipakai secara oral ya, tergantung dari kebutuhannya itu ya. Jadi mau dipakai dalam bentuk apa. Bisa juga secara sublingual ataupun intravena kalau keadaannya emergensi. Nah, ini yang menarik. Jadi morfin itu bisa juga dipakai di intratekal atau epidural. Jadi kalau Anda tadi kita bicarakan bahwa opioid itu kan kerjanya di pusat ya, sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu di mana? Di otak sama di sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada orang-orang yang nyeri, memang nyeri pada bagian saraf di medula spinalis, maka biasanya terapinya itu nggak per oral atau terapinya nggak intramuskular, tapi langsung disuntikkan pada medula spinalisnya. Jadi kita suntikan secara intratekal atau epidural langsung pada kanal di sumsum tulang belakangnya. Jadi langsung ke medula spinalis, efeknya langsung ke sana, langsung cepat. Sehingga harapannya apa? Mendapatkan efek yang cepat tadi. Kemudian durasi analgesiknya berapa? 4 sampai 6 jam. Nah, maksimal dosisnya itu adalah 0,05 gram atau 50 miligram ya, itu maksimal dosisnya. Tapi dulu saya pernah, tapi ini sehari ya. Jadi dulu memang ada dapat temen yang dia ibunya kena kanker, yaitu obatnya dimulai dari morfin 5 miligram dulu. 5 miligram naik ke 10, naik ke 15. 3 kali sehari. Nah, itu udah ketika 15 itu sudah full, udah mentok, udah masih terasa sakit, ya udah nggak ada lagi obatnya, udah nggak dikasih obat lagi akhirnya si pasiennya. Jadi itu efeknya karena memang pemberian morfin itu mudah menyebabkan terjadinya ketergantungan. Jadi pasien tuh akan terus minta tingkat dosis. Walaupun mereka nggak mau ya, tapi tubuh mereka yang menyebabkan mereka membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek analgesik yang sama. Yang kedua adalah fentanyl. Fentanyl ini adalah analgesik opioid sintetis dengan masa kerja yang pendek. Nah, ternyata analgesik aktivitasnya itu 300 kali lebih tinggi daripada morfin. Ini lebih kuat efek analgesiknya. Dipakai dengan cara apa? Bisa intravena, bisa transdermal. Jadi bisa digunakan kalau nyerinya nyeri jangka panjang atau nyeri kronik, dia menggunakannya rutenya transdermal. Jadi dilepas secara perlahan-lahan. Jadi melalui kulit ya kalau untuk transdermal. Berikutnya kodein yang paling sering dipakai. Dia merupakan analgesik tadi yang lemah kan ya. Nah, tapi dia punya efek anti batuk tadi yang makanya kenapa banyak dipakai pada pasien-pasien yang batuk. Diracik biasanya. Diracik dalam puyer gitu. Itu ada campuran kodeinnya. Jadi dia menghambat pusat batuk yang ada di sistem saraf pusat kita di otak kita. Jadi di otak kita tuh ada pusat batuk, ada pusat mual muntah. Nah, itu bisa dimodulasi oleh opioid. Kalau opioid di pusat batuk dia akan mensupresi atau menghambat pusat batuk sehingga akhirnya orang menjadi tidak batuk. Dan kalau diberikan bersama dengan analgesik yang non opioid paracetamol misalnya, maka dia punya efek analgesik yang semakin meningkat. Anda mungkin pernah nggak sih beli Panadol tapi yang kombinasi paracetamol dan kodein? Saya lupa warnanya apa. Jadi itu ada. Jadi ada obat-obat nyeri, terutama untuk nyeri kepala ya. Itu dikombinasi paracetamol dan kodein. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan efek analgesik yang lebih kuat. Jadi kalau saya sakit kepala yang berat banget, biasanya saya nggak cukup hanya dengan paracetamol aja. Tapi kalau cuman sakit kepala ringan gitu paracetamol udah cukup. Tapi kalau terlalu berat itu langsung butuh yang lebih tambah apa ya, lebih kuat gitu analgesiknya. Makanya ada sediaan kombinasi paracetamol dan kodein. Berikutnya tramadol. Tramadol ini juga sama ya. Jadi dia juga sama-sama mengaktifasi reseptor opioid. Tapi dia juga punya efek di reseptor yang lain, yaitu norepinefrin dan serotonin. Efek sampingnya sama seperti opioid yang lain, tetapi dia punya efek yang rendah pada depresi di sistem pernafasan dan digunakan untuk nyeri kronik, contohnya adalah nyeri neuropati. Kalau kita lihat ini, bedanya agonis, kemudian ini yang parsial agonis atau parsial antagonis, yang ini adalah yang antagonis beneran. Jadi kalau kita lihat, bekerjanya beda-beda ya. Kebanyakan obat-obat agonis itu bekerjanya pada mu dan kappa. Kemudian kalau untuk obat yang tadi parsial, agonis atau antagonis, nah kita lihat mereka ternyata bisa mengagonis sama mengantagonisnya dengan apa ya, dengan ini ya, dengan besar kecil yang berbeda-beda.
Untuk yang antagonis ada dua tadi ya, naloxone dan naltrexone. Mereka mengantagonis di reseptor mu, kappa, dan juga delta. Jadi diantagonis semua oleh naloxone dan naltrexone. Itu tadi tentang obat-obat yang opioid. Nah, yang terakhir dari obat-obat analgesik itu adalah obat-obat analgesik adjuvan. Jadi tujuannya apa? Meningkatkan respon dari obat-obat analgesik. Dan sekarang mereka banyak digunakan sebagai terapi untuk analgesik pada nyeri kronik dan mereka digunakan sebagai pilihan terapi pertama. Jadi udah walaupun analgesik adjuvan, tapi dia digunakan sebagai pilihan terapi pertama. Jadi kalau di rumah sakit itu untuk orang-orang yang nyeri neuropati, nyeri kronik karena neuropati jadi kerusakan saraf langsung, maka pasien diberikan terapi analgesik adjuvan. Udah nggak mungkin diberikan non-opioid ataupun mungkin opioid. Jadi diberikannya analgesik adjuvan. Apa aja contohnya? Antidepresan, ada antikonvulsan untuk mengatasi ini epilepsi ya biasanya. Ada juga anestesi lokal. Ini yang banyak dipakai sebagai pilihan terapi pertama malah. Jadi kalau misalnya punya saudara atau ini punya diabetes tapi diabetes neuropati, maka dia akan dikasih obat-obat analgesik ini. Jangan salah nanti, wah kamu depresi ya? Ternyata enggak, bukan karena depresi, karena dia mengalami nyeri kronik. Makanya dikasih obat-obat antidepresi. Kenapa Bu kok bisa ya? Ya karena nyeri itu ternyata pathway-nya itu luas. Jadi nyeri itu pathway-nya nggak cuma tadi jalur opioid sama jalur siklogenase, enggak. Jadi jalur nyeri itu lebih luas daripada yang tadi inflamasi ataupun yang lainnya. Jadi dia lebih banyak banget cabang-cabangnya. Salah satunya ketika terjadi nyeri juga terjadi peningkatan jumlah serotonin dan norepinefrin. Sehingga harus sehingga akan apa terjadi modulasi pada serotonin dan juga norepinefrin sehingga harus dikembalikan dalam keadaan yang normal lagi. Makanya kenapa bisa digunakan obat-obat antidepresan. Bisa juga digunakan obat-obat antikonvulsan atau obat untuk mengatasi kejang. Itu juga bisa digunakan untuk terapi nyeri. Yang paling banyak dipakai sebagai terapi pertama kalau di rumah sakit itu adalah gabapentin. Jadi ini adalah obat yang dulu pernah saya pakai juga, tapi pada uji pada hewan untuk nyeri kronik. Jadi hewannya dikasih gabapentin, dibuat dulu nyeri kronik ya, dirusak, sarafnya dirusak dulu. Kemudian setelah itu dikasih gabapentin tapi di intratekal, jadi di sumsum tulang belakangnya. Nah, gimana responnya? Apakah nyerinya berkurang atau tidak? Yang berikutnya adalah anestesi lokal, contohnya adalah lidocaine. Jadi ini adalah obat-obat analgesik yang sebenarnya bukan obat analgesik, tapi ternyata mereka mampu mengurangi rasa nyeri karena apa? Karena mereka bekerja memodulasi beberapa reseptor atau neurotransmitter yang terkait dengan pathway atau terkait dengan jalur terjadinya nyeri. Ini kalau kita lihat evidence base-nya ya, jadi ternyata evidence base-nya untuk analgesik itu bagus semua. Jadi antara A atau B sudah. Yang paling bagus kan yang A ya, jadi acetaminophen, paracetamol, kemudian NSAID, obat-obat apa namanya, ini apa, opioid yang agonis itu mereka masuk dalam golongan yang A. Jadi memang benar-benar disarankan gitu ya. Tapi kalau ada obat-obat yang lain, contohnya celecoxib, nah itu dia evidence base-nya di bawahnya. Jadi memang bukan pilihan terapi pertama. Jadi pilihan terapi pertamanya masih NSAID. Kemudian tramadol juga pilihan terapi yang kedua ya, second line. Jadi yang BB ini adalah second line-nya. Jadi bukan pilihan terapi pertama. Karena evidence base-nya jauh lebih rendah. Jadi efektif, tapi hanya pada pasien yang terbatas. Jadi nggak pada semua pasien dia akan memberikan respon yang baik. Nah, ini adalah bagaimana cara kita untuk mengklasifikasikan nyeri. Jadi sebenarnya nyeri itu bisa diukur. Kan sebenarnya nyeri itu subjektif banget ya. Si A sama si B walaupun dikasih stimulus yang sama belum tentu respon nyerinya kan sama. Kadang sama-sama di apa namanya dipukul gitu ya atau dilempar batu, satunya sama-sama kena, satunya itu cuma diem aja. Oh iya dilempar batu. Oke. Satunya kemudian bisa jadi dia sakit banget. Ada satunya lagi yang bukan cuma sakit banget tapi dia nangis. Jadi respon nyeri itu memang tergantung tiap-tiap orang. Karena tiap-tiap orang punya kepekaan reseptor yang berbeda-beda. Nah, namun kita bisa ngukur sebenarnya respon nyeri itu dari mana? Dari wajahnya. Jadi wajah dari pasiennya, yang kita kenal dengan visual analog scale. Jadi kita bisa menskala nyeri dari bagaimana pasien itu look-nya itu bagaimana ketika mereka berkomunikasi dengan kita. Atau ketika mereka lagi proses ini ya, apa namanya?
penggali informasi sama kita tuh konseling tuh mereka wajahnya kayak gimana. Kan kelihatan. Orang yang sakit sama nggak sakit dari wajahnya tuh kan kelihatan banget gitu ya. Cuman kalau di hewan nggak bisa kan. Jadi ketika Anda praktikum, kenapa kalian nggak ngelihat wajah hewannya? Karena wajah hewannya sama. Kita nggak bisa tahu hewan ini lagi sedih apa enggak ya sebenarnya. Atau lagi sakit atau enggak nggak kelihatan gitu ya. Karena sama hewan itu dengan hewan yang lainnya. Tapi kalau manusia itu karena manusia punya ekspresi yang apa yang bisa kita lihat secara visual, maka kita bisa tahu orang itu sakit atau enggak. Terus kalau sakit, sakitnya seberapa sakit menurut dia ya, menurut dia sebagai seorang individu. Nah, sehingga bisa kita kelompokkan tuh rasa sakit dari wajahnya dengan cara menggunakan tool yang kita kenal dengan uh, uh, visual analog scale, sampai lupa. Kita bagi tiga sih biasanya. Jadi kita bagi tiga, yang ringan, yang sedang, dan yang berat. Yang ringan itu 1 sampai 3 itu termasuk yang ringan, 4 sampai 6 itu yang sedang, lebih dari 6 itu adalah yang berat. Sehingga nanti kita bisa memilihkan, oh kalau nyerinya itu ringan, ya kita nggak perlu memilihkan terapi yang analgesik yang berat. Ketika nyerinya berat, ya jangan dikasih paracetamol, gitu misalnya. Ketika nyerinya ringan, ya jangan dikasih morfin. Jadi harus menyesuaikan pemberian rasa nyeri, pemberian analgesik itu harus sesuai dengan rasa nyeri yang dirasakan oleh si pasiennya. Atau kadang tergantung dari kenapa nyeri itu bisa terjadi. Jadi kadang kita bisa ngasih obat anti nyeri dari situ. Oh, dia sebenarnya nyerinya karena penyakit tertentu. Nah, coba kita lihat penyakitnya seberapa, sehingga nanti efek rasa nyeri yang dia terima pada pasien itu akan seberapa besar. Karena ada banyak orang yang sebenarnya sakit dalam tubuhnya, tapi dia secara wajah tidak menunjukkan rasa sakit. Orangnya masih bisa senyum, santai gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita tahu nyeri karena kanker tuh pasti rasanya sakit. Tapi mungkin pasiennya bisa berespon yang tidak sama. Sehingga biasanya langsung kita kasih morfin aja pada pasien itu langsung dikasih obat-obat analgesik yang memang untuk nyeri yang berat. Nah, kemudian kita langsung klasifikasikan. Tadi apakah dia yang nyeri yang ringan, yang sedang atau berat, 1 sampai 3, 4 sampai 6, atau di bawah atau di atas 6. Nah, kalau sudah kita klasifikasikan, udah deh kita tinggal melihat terapi apa yang cocok pada pasien dengan nyeri dengan tingkat nyeri tersebut. Kalau misalnya dia masih nyeri yang ringan, maka pilihannya itu adalah obat-obat NSAID dan juga acetaminophen. Itu kalau nyerinya ringan. Kalau nyerinya itu sudah mulai tingkat yang sedang, kita bisa menggunakan terapi kombinasi, misalnya kombinasi paracetamol sama NSAID, atau kombinasi paracetamol sama opioid yang lemah ya, atau terapi opioid lemah sendirian aja, atau kita berikan terapi analgesik adjuvan. Kalau ternyata nyerinya hebat di atas 6, maka apa yang kita berikan? Kita sudah mulai bisa memberikan obat-obat opioid yang kuat. Jadi memang bertahap sekali pemberian dari obat-obat analgesiknya, tergantung dari seberapa besar rasa nyeri yang dialami oleh si pasien. Jadi ketika kita ngomong sama orang, dia bilang sakit, lihat ekspresi wajahnya, seberapa sakit orangnya. Nanti itu baru bisa menentukan terapi apa yang mau kita pilihkan pada pasien tersebut. Jadi ini, kalau dia visual analysis score-nya 1 sampai 3, maka step 1. Kalau 4 sampai 6, step 2. Kalau ternyata di atas 6, berarti dia adalah step 3. Ya, jadi dan ini ada kalimat yang di bawah bold, karena nyeri itu sangat subjektif, maka nggak ada tes laboratorium yang spesifik untuk nyeri. Jadi kalian nggak akan pernah tahu, oh di data lab tuh, kalau misalnya dilihat data lab sakit apa, nggak ada tuh apa namanya pengujian nyeri itu pasti nggak akan ada di situ. Kita cuma bisa tahu nyeri pasien itu gimana setelah kita ngomong sama pasiennya. Gimana Pak hari ini masih terasa sakit? Sakitnya di mana? Seberapa besar sakitnya? Itu yang bisa ngomong, yang bisa jawab cuma pasiennya. Setelah pasiennya bisa jawab, baru kita akan melihat, oh berarti terapinya yang benar itu adalah yang apa. Jadi baru kita simpulkan, nyerinya nyeri yang mana nih? Ringan, sedang, atau berat, sehingga terapinya kita sesuaikan. Nah, karena hewan tuh nggak bisa ngomong ya, karena saya biasanya kerjain pakai kayak hewan ya. Karena hewan nggak bisa ngomong, jadi dia nggak bisa ngomong bahwa ini sakit atau enggak tuh dia nggak ini ya nggak berkomunikasi seperti itu. Tapi kalau hewan yang berubah adalah perilakunya, sehingga yang kita ukur adalah perilaku hewan ketika mereka mengalami nyeri. Sudah, ini adalah apa namanya resumenya aja. Bagaimana perbedaan mekanisme dari NSAID, paracetamol, dan juga opioid. Jadi memang kalau opioid dia bekerja pada fase yang berikutnya, pada perjalanan dari nyeri. Jadi bukan pada fase transduksi lagi.
Kalau transduksi itu adalah kerja dari NSAID dan paracetamol. Tapi kalau opioid dia bekerja pada fase mulai dari transmisi, modulasi hingga fase persepsi. Nah, sampai di sini itu adalah bahasan kita terkait analgesik dan antiinflamasi. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada hal yang mau didiskusikan terkait dengan terapi analgesik dan antiinflamasi. Iya, silakan Akbar Robi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Akbar Robi Nugroho dengan NIM 23123 dari kelas A. Bu, saya izin bertanyakan, tadi sudah Ibu bilang kalau obat khususnya yang tipe opioid itu penurunan dosisnya itu harus dilakukan sedikit demi sedikit. Nah, itu kan ada yang golongan kuat dan golongan lemah dari yang Ibu sampaikan. Nah, dari yang saya tangkap kan salah satu dari yang golongan lemah kan kodein lah, itu kan untuk batuk. Dari kodein sendiri, apakah kalau memang sudah tidak dibutuhkan atau diperlukan, apakah bisa langsung diputus konsumsinya seperti biasanya atau harus sedikit demi sedikit seperti layaknya yang opioid tipe kuat ya, Bu? Terima Oh, kasih, Bu. ya, terima kasih ya Mbak Robi. Jadi memang ketergantungan dari opioid itu tergantung dari sifat opioidnya. Jadi semakin kuat sifat opioidnya, maka dia semakin kuat efek ketergantungannya. Semakin lemah sifat opioidnya, maka semakin lemah juga efek ketergantungannya. Nah, karena kode itu dia lemah, maka dia efek ketergantungannya kecil sekali. Sehingga kalaupun kita mau putus langsung opioidnya, kodein tadi, itu efeknya dalam efek daripada tubuh pasien itu nggak hebat gitu, nggak seperti ketika kita memutuskan langsung yang morfin dan opioid-opioid yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kodein itu masih bisa kita putus langsung. Maksudnya kita hentikan setelah selesai batuknya langsung berhenti gitu masih bisa, Mas. Tapi kalau kita pakai opioid itu nggak bisa. Jadi tergantung dari sifat dari opioidnya sebenarnya. Gitu. Dan ketergantungan akibat kodein itu jarang terjadi. Jadi hampir tidak banyak orang yang ketergantungan terhadap kodein. Karena kodein itu juga efek senangnya nggak banyak. Jadi kalau kalian lihat efek ketika kita minum kodein itu efeknya nggak akan orangnya tiba-tiba euforia yang berlebihan itu nggak. Itu nggak akan terlalu jadi. Kenapa dia nggak terjadi seperti itu? Karena pengagonisan dari reseptornya tidak bisa. Jadi semakin lemah, maka semakin kecil ketergantungannya terhadap reseptor gitu. Itu sih Mas yang bisa saya jelaskan terkait dengan ini ya. Jadi kalau kodein nggak yang harus diturunkan banget-banget itu nggak. Tapi kalau udah yang kuat, morfin, heroin tuh berarti wajib untuk diturunkan secara perlahan-lahan. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lainnya lagi? Ntar lagi ini materinya udah materi sedari hipnotik. Nanti kalian terhipnosis. Jam berapa nih sekarang? Udah jam 7. Kalau tidak, kita lanjutkan yang materi kedua ya. Materi kedua ini menarik juga sih sebenarnya. Dan soalnya kan sudah dapat kan sudah dapat praktikumnya, jadi kayaknya nggak terlalu apa namanya berat. Yang kedua ini adalah materi sedatif hipnotik. Jadi benar-benar ini kayaknya menghipnosis. Malam-malam dikasih materi farmakologi terus bikin ngantuk. Sebenarnya kalian nggak ngantuk ya. Jadi materi kita yang kedua sebenarnya adalah sedatif hipnotik. Jadi obat-obat yang menenangkan, bahkan dia akan memicu kita menuju tidur. Jadi bikin ngantuk, kemudian setelah itu pasiennya bisa tidur. Udah pasti tahu, oh kenapa ya kok kita butuh obat-obat untuk menenangkan dan membuat tidur. Padahal kita tuh sebenarnya disetting untuk bisa tidur setiap hari gitu. Jadi kenapa kok kita butuh obat-obat ini? Karena ternyata ada beberapa pasien yang ternyata mereka malah nggak bisa tidur. Kenapa dia nggak bisa tidur? Dia mikir terus OVT gitu, overthinking, cemas yang berlebihan. Makanya kenapa mereka butuh ditenangkan. Nah, untuk bisa ditenangkan, maka kita harus tahu kenapa bisa terjadi cemas. Apa sih yang terjadi ketika kita mengalami kecemasan atau berpikir yang berlebihan?
Sehingga kenapa nanti akan ditemukan obat-obat yang bisa mengurangi terjadinya kecemasan. Yang kita kenal salah satunya adalah sedatif hipnotik atau nama lainnya adalah ansiolitik. Jadi ansiolitik itu adalah obat-obat untuk mengatasi kecemasan. Dari kata anxious kan cemas ya. Nah, obatnya namanya ansiolitik. Yang pertama kita bahas definisinya dulu, bedanya sedatif sama hipnotik. Kemudian setelah itu yang kedua klasifikasi dari obat-obat hipnotik. Yang ketiga tentang reseptor GABA. Nah, sama ya, karena tadi kita bicara opioid reseptor, maka si sedatif hipnotik ini juga adalah obat-obat yang bekerja pada reseptor. Cuman nama reseptornya beda. Kalau tadi reseptor opioid, ini reseptornya GABA. Yang keempat mekanisme aksinya. Yang kelima dan enam kita bahas per masing-masing kelompoknya. Yang pertama barbiturat, yang kedua adalah benzodiazepin. Jadi kita bahas dua golongan utama dari sedatif hipnotik. Jadi kenapa sih kita membutuhkan terapi-terapi ini? Karena ternyata pada banyak orang, ada banyak kasus di mana orang mengalami gangguan tidur. Dia mengalami, kenapa? Karena mereka cemas. Cemas, akhirnya terjadi gangguan tidur. Semakin cemas lagi kan, makin nggak bisa tidur, makin cemas. Sehingga mereka butuh untuk ditenangkan. Butuh untuk dibuat supaya mereka nggak mikir. Supaya mereka nggak cemas. Sehingga harus ditidurkan. Jadi obat-obat ini memaksa pasiennya itu untuk beristirahat. Sesuatu hal yang orang normal bisa lakukan, tapi mereka nggak bisa melakukan. Padahal sebenarnya kalau kita mau sedikit lebih tenang, kita bisa tidur. Tapi karena kita nggak tenang, berpikiran macam-macam, mungkin besok ada praktikum, nanti nih saya nggak bisa ujian sempro, nanti saya nggak bisa ini dosen saya nanti marah dan sebagainya. Nah itu yang bikin kita nggak bisa tidur di malam hari. Padahal mungkin hal-hal yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi juga. Dan itu kadang masih lama, bukan yang untuk besok, masih untuk besoknya lagi, tapi dipikirinnya di hari ini, semua ditumpuk di satu hari yang sama. Akhirnya cemas yang berlebihan sehingga nggak bisa tidur. Sehingga kita butuh suatu obat yang kita kenal dengan sedatif hipnotik. Nah, kita lihat dulu bedanya apa sih sedatif sama hipnosis. Jadi kalau sedatif itu adalah obat-obat atau dosis dari suatu obat yang bisa memproduksi ketenangan. Bikin tenang, pikirannya tenang, kemudian tanpa menginduksi tidur sebenarnya. Hanya bikin pasiennya ngantuk aja. Ngantuk tapi nggak sampai tidur, itu sedatif. Tapi biasanya kalau kita minum obat sedatif, kita tingkatkan dikit dosisnya, maka efeknya langsung bisa menyebabkan terjadinya hipnosis. Jadi biasanya kalau kita tingkatkan dikit aja, pastinya tidur tuh nanti akhirnya. Awalnya hanya bikin tenang, hanya bikin ngantuk, tapi nanti akan berakhir dengan kalau kita tingkatkan lagi dosisnya akan menyebabkan pasiennya tidur. Yang kedua adalah hipnosis. Jadi kalau hipnosis ini adalah obat yang digunakan untuk menginduksi atau menjaga tidur, terutama pada orang-orang yang dia mudah terbangun di malam hari. Jadi orang-orang tiba-tiba dikit-dikit kebangunnya itu karena dia cemas, sehingga akhirnya tidurnya nggak bisa nyenyak. Jadi fase tidurnya itu nggak lengkap akhirnya. Nah, sehingga mereka butuh diberikan suatu obat sedatif hipnotik. Ya, bedanya itu tadi, kalau sedatif hanya sampai menenangkan saja, hipnosis sampai membuat pasiennya tidur. Dan mencegah supaya dia nggak terjaga. Jadi nggak tiba-tiba dikit-dikit kebangun tuh diberikan hipnosis tadi. Dan biasanya mereka berini ya, aktivitas sedatif hipnotik itu biasanya saling berhubungan. Jadi misalnya satu obat ya dia punya dua-duanya, efeknya itu punya efek sedatif, punya efek juga hipnosis. Nah, ini nama lainnya. Jadi sedatif hipnotik itu kadang dikenal juga dengan ansiolitik. Jadi adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi kecemasan. Kecemasan itu apa? Jadi kecemasan itu adalah suatu status atau suatu keadaan di mana kita tensinya agak tinggi ya, tegang gitu loh. Tegang, kemudian kita cemas, berpikir yang berlebihan, yang diakibatkan oleh sesuatu yang kadang kita tahu atau enggak. Jadi kadang jelas atau enggak jelas penyebabnya, tapi bikin kita cemas aja gitu. Bikin kita kepikiran yang enggak, akhirnya tegang. Karena kita tegang, akhirnya kita nggak bisa tidur, nggak bisa beristirahat. Sehingga diberikanlah obat-obat untuk membuat kita tenang, membuat kita tidur, yang kita kenal dengan ansiolitik. Di mana obat-obat ansiolitik ini juga dikenal tadi sebagai sedatif hipnosis. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan.
Nah, untuk itu kita harus tahu dulu tentang fase tidur. Jadi tidur itu sebenarnya adalah suatu depresi fisiologis yang sementara. Gitu ya. Jadi ketika kita tidur, otak itu akan terdepresi sebenarnya. Tapi sementara aja gitu ya. Ya, bagaimana cara kita mengkarakterisasi tidur? Jadi tidur itu bisa dilihat dari pergerakan mata, relaksasi otot, dan perubahan dari EEG. Jadi apa namanya dari elektrokardiogram otak kita itu bisa dilihat apa kita dalam fase yang tidur atau enggak. Jadi tidur atau enggak itu dilihat dari pergerakan mata, kemudian relaksasi otot kita dan juga gelombang otak kita. Nah, ada dua kategori dari tidur. Yang pertama adalah yang non-REM, yang kedua adalah REM. Jadi non-REM itu adalah non-rapid eye movement, yang REM rapid eye movement. Jadi memang orang tidur itu ada dua fase nanti yang ada non-REM sama REM. Yang satunya adalah fase di mana bola mata itu udah nggak aktif, nggak bergerak gitu. Tapi kalau yang REM masih ada pergerakan bola mata yang cepat. Nah, fase tidur itu kita bagi dalam 5 tahapan. Jadi ada tahapan 0, 1, 2, 3, 4. Di mana ini kalau lengkap itu harus kita lalui semuanya. Dan dalam satu fase tidur kita, dari kita malam saya bangun di pagi hari itu kita akan melalui lebih dari satu fase. Lengkap ini, lima kan ada 5 tahapan, tapi kita melaluinya 5 kali berapa. Ya, karena ternyata 5 tahapan ini terjadi setiap ini. Kalau kita jumlahkan mungkin sekitar anggap aja 150, berarti kurang lebih sekitar 3 jam ya mungkin ya per satu tahapan lengkap itu sekitar 3 jam. Nah, padahal kita tidurnya kan kurang lebih ya 6 sampai 8 jam. Jadi kita bisa melewati 2 sampai 3 atau mungkin 3 sampai 4 fase dari tidur. Jadi itu akan berulang terus. Stage 1, 2, 3, 4, stage 1, 2, 3, 4 begitu seterusnya. Nah, tahapannya ada beberapa tadi kan ya. Jadi ada tahapannya tuh ada non-remnya tuh ada, kalau saya lihat non-remnya ada non-rem dulu yang banyak, baru setelah itu adalah yang rem. Jadi non-rem yang pertama adalah tahapan yang pertama dari tidur. Itu adalah non-rapid eye movement yang pertama, itu adalah fase yang kita kenal dengan tidur ayam. Jadi tidur ringan. Jadi masih antara batas nyadar sama nggak nyadar. Jadi pada saat ini gelombangnya itu beta tapi kecil. Sehingga pada saat ini kamu mungkin tidur tapi masih bisa dibangunin. Jadi masih masih bisa aware sama lingkungan sekitar. Oh, masih dengar orang itu ngomong ada suara, tapi mungkin nggak paham suara itu ngomong apa, tapi tahu itu ada suara gitu. Kayak itu adalah tidur ayam. Jadi masih ada pergerakan mata tapi lambat. Masih ada aktivitas otot juga tapi lambat. Nah, kadang pada fase ini itu kamu mengalami kita bisa mengalami sensasi halusinasi. Misal kayak mau jatuh atau mendengar nama kita dipanggil tuh adalah pada fase yang non-REM yang pertama. Jadi fase tidur ayam. Pokoknya belum pada fase pulas kalau pada non-REM ini. Sehingga masih kalau dibangunkan mudah. Nggak akan kaget dia, nggak akan linglung kalau bangunkannya pada fase yang non-REM yang pertama. Kalau non-REM yang kedua itu sudah mulai. Jadi udah mulai denyut jantungnya itu udah melambat. Kemudian nafasnya udah mulai lebih lambat juga. Suhu tubuhnya turun. Ya, jadi sudah nggak terlalu aware sama lingkungan sekitar. Terus kemudian gerak matanya udah mau berhenti. Jadi gerak matanya udah benar-benar mau berhenti. Gelombang otaknya lebih lambat juga. Nah, ini sudah mau. Jadi kalau sudah mulai non-REM fase 2 ini udah mau benar-benar udah menuju ke tidur pulas. Yang terjadi di fase non-REM 3. Ini non-REM 3 itu sudah pulas banget. Jadi yang di sini gelombangnya adalah delta. Udah nggak responsif. Jadi nggak ada pergerakan mata, nggak ada aktivitas otot gitu ya. Dan pada saat tidur yang nyenyak ini, tidur yang pulas ini, tubuh memulai proses perbaikan. Jadi kalau Anda ketika malam nggak pernah melalui fase tidur pulas ini, maka tubuh Anda nggak akan pernah mengalami fase perbaikan-perbaikan. Makanya kenapa orang yang kurang tidur itu mereka pasti akan mudah sakit. Kenapa? Karena proses perbaikan jaringannya nggak terjadi di malam hari. Nah, itulah kenapa kita harus tidur dengan cukup di malam hari. Tujuannya untuk apa? Memberikan waktu bagi tubuh kita untuk memperbaiki diri. Dan untuk melakukan proses pertumbuhan. Jadi jaringan itu bertumbuhnya setelah diperbaiki dia tumbuh lagi itu juga malam hari. Makanya kenapa tidur itu sangat penting banget. Cuman memang kalau saya akhir-akhir ini saya nggak tidur dengan benar. Jadi saya bisa bangun jam 10 malam, tidur jam 7, bangun jam 10, kemudian sampai besoknya saya nggak tidur lagi gitu. Itu terjadi beberapa minggu belakangan. Jadi akhirnya kenapa dan puncaknya memang kemarin setelah semua dokumen diunggah,
Nah, sekarang saya baru terasa ngantuk sepanjang hari. Jadi bener-bener nggak bisa fokus. Laptop ini baru saya nyalakan hari ini. Ya saat ngajar ini. Tadi tuh walaupun ke kampus tapi nggak nyalain laptop sama sekali. Bener-bener ini. Tapi besok sudah harus mulai lagi karena hari Sabtu depan kita unggah untuk dokumen yang kedua. Jadi udah istirahatnya nggak bisa lama-lama. Jadi kalau fase ini benar-benar fase tidur pulas. Jadi udah nggak bisa. Kalaupun kita dipaksa bangun pada fase ini, itu orangnya pasti linglung. Nggak langsung dia tiba-tiba sadar, oh ini apa ya. Jadi dia nggak akan langsung begitu. Dia langsung waktu untuk diem, memahami bahwa oh ini sudah bangun ya gitu. Nah biasanya pada fase-fase ini itulah fase-fase di mana anak-anak ngompol, kemudian mimpi buruk, kemudian juga kadang sleepwalking itu terjadi pada fase tidur nyenyak ini. Makanya nggak boleh langsung dibangunin kan. Jadi langsung biasanya kita gandeng aja, kita biarkan dia, kita dudukkan lagi di tempat tidurnya. Jadi bangunkannya tidak boleh mendadak, jadi benar-benar harus pelan-pelan. Yang terakhir fasenya adalah fase yang tadi kan non remnya 3 kali, remnya sekali. Itu adalah fase terakhir. Ini juga disebut sebagai kalau di sini pergerakan matanya udah mulai kembali lagi. Nah, tapi pada fase ini itulah fase di mana kita biasanya punya mimpi. Jadi pernafasannya agak lebih cepat, kemudian bola matanya bergerak juga, detak jantung meningkat, tekanan darahnya naik gitu ya. Fase-fase ini dan terjadi ereksi pada pria pada fase akhir dari fase tidur. Jadi pada fase REM ini. Jadi otak sudah mulai bisa bekerja. Makanya kenapa bisa mimpi gitu ya. Jadi pada fase ini. Nah, pada fase ini adalah fase terakhir yang biasanya akan menuju ke pasiennya bangun. Tapi memang fase-fase ini, non-REM dan REM tadi, 4 fase ya, non-REM, non-REM sama yang fase ke-0, itu terjadinya, satu siklus ini terjadinya beberapa kali dalam satu tahapan dari proses tidur. Jadi kalau kita tidur, kita bisa melewati ini. Jadi dia berulang-ulang. Kenapa kita bisa bangun, kemudian tidur lagi. Bangun lagi, tidur sampai kita benar-benar yang sadar gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa, ada seseorang yang bisa tenang, ada yang nggak tenang itu, bahwa ketika dalam otak kita itu yang namanya neurotransmitter atau senyawa-senyawa kimiawi itu harus berada dalam keadaan yang seimbang. Jadi benar-benar harus seimbang. Keseimbangan antara apa? Antara neurotransmitter yang sifatnya induksi sama yang sifatnya inhibisi itu harus benar-benar seimbang. Yang eksitasi atau induksi itu adalah glutamat, yang inhibisi atau yang menghambat itu adalah GABA. Jadi mereka ini kerjanya harus seimbang. Nah, pada orang-orang yang cemas, ini nggak seimbang. Terlalu banyak aktivitas dari glutamat yang eksitasi, sehingga otaknya bekerja terus, mikir terus. Ketika dia mikir terus, maka apa yang terjadi? Ya udah cemas, nggak bisa tidur akhirnya. Nah, sehingga karena terjadi ketidakseimbangan ini, maka bagaimana sih obat-obat sedatif hipnotik itu bekerja? Nah, obat-obat sedatif hipnotik itu bekerja dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan aktivitas dari GABA. Jadi meningkatkan aktivitas dari neurotransmitter yang sifatnya menginhibisi otak kita. Karena apa akibatnya kalau diinhibisi? Akibatnya adalah terjadinya proses tadi tenang pasiennya kemudian tidur. Kenapa? Karena dia akan membawa muatan-muatan negatif ke dalam sel saraf kita. Jadi untuk membuat seseorang itu bisa tidur, kita harus seimbangkan dulu neurotransmitternya. Neurotransmitter yang mana? Antara yang menginduksi atau yang menginhibisi. Yang dibutuhkan untuk tidur itu adalah yang menginhibisi. Sehingga kita harus meningkatkan aktivitas dari neurotransmitter yang inhibisi. Jadi kita tingkatkan sehingga efeknya apa? Mengurangi kecemasan, menyebabkan pasiennya tenang, kemudian mengantuk, dan bisa mengarah pada tidur. Sehingga disinilah tempat kerja atau mekanisme kerja dari obat-obat sedatif hipnotik, yaitu meningkatkan aktivitas dari neurotransmitter GABA, sehingga dia bisa meningkatkan aktivitas penghambatan atau pendepresian dari sistem saraf pusat. Nah, kalau kita golongkan, sedatif hipnotik itu kita bagi dua. Yang pertama benzodiazepin, yang kedua adalah golongan yang barbiturat. Ini dua golongan besar memang dari sedatif hipnotik. Nanti kita lihat bagaimana pembagiannya lagi, yang memang mau nggak mau harus kita hafal. Benzodiazepin dibagi 3, short acting, intermediate acting, dan long acting.
Ya tergantung dari durasi kerjanya. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Itu untuk benzodiazepin. Begitu juga untuk barbiturat. Ada yang ultra, jadi sangat cepat. Ada yang short acting, yang cepat. Ada yang intermediate, yang dia menengah. Ada juga yang long acting, itu ketika durasinya panjang. Nah, ada juga yang golongan-golongan lain ya, yang juga digunakan yang juga punya efek sedatif hipnotik, misalnya obat-obat antidepresi. Jadi obat-obat antidepresi, kenapa ya Bu kalau saya minum obat antidepresi itu kok efeknya saya ngantuk ya? Ternyata obat antidepresi itu juga memang punya efek sedatif hipnotik. Karena memang orang-orang yang depresi juga begitu, kadang mereka banyak pikiran, nggak bisa tenang. Akhirnya ya harus ketika dikasih obat antidepresi, harapannya mereka juga bisa tenang dan tidur. Kadang malah dikombinasi antidepresi dikombinasi dengan obat sedatif hipnotik juga bisa. Jadi seperti itu. Atau obat-obat antihistamin. Pernah mungkin ya alergi, minum obat anti alergi, misalnya minum Insidal yang paling mudah. Ternyata setelah minum Insidal apa efek sampingnya? Ngantuk, tidur. Atau juga obat-obat lain. Jadi mereka dimasukkan dalam obat-obat yang lain ya, agen-agen yang lain yang bukan termasuk golongan benzodiazepin dan barbiturat. Tapi kalau untuk obat sedatif hipnotik sendiri, memang kita bagi dalam dua golongan obat, benzodiazepin dan barbiturat. Yang itu yang Anda coba ketika praktikum kemarin. Pakai apa kemarin obatnya ketika praktikum? Diazepam, Bu. Kayak diazepam. Jadi diazepam termasuk salah satu golongan dari benzodiazepin ya. Yang dia adalah obat-obat sedatif hipnotik. Makanya yang kalian lihat apa? Rating refleksnya. Dia berapa lama tidurnya, durasi tidurnya berapa lama dari si dari si hewannya. Itu yang akan kita. Ini mau nggak mau dihafal ya. Yang short benzodiazepin, yang short, intermediate, dan long acting. Ada triazolam, ada oxazepam, midazolam, ada intermediate alprazolam, estazolam, temazepam, lorazepam, nitrazepam. Yang panjang itu ada diazepam. Jadi kalau kemarin pakainya diazepam, itu adalah yang durasinya cukup panjang. Sehingga makanya kadang kita udah nunggu nih hewannya, kita harapkan dia bangun di akhir praktikum, dia nggak bangun-bangun. Karena kadang bangunnya masih besoknya. Ya karena dia kerjanya panjang. Jadi efeknya tuh ngantuk, memang tidur, tapi terus itu dia mau bangun tuh susah bangun gitu. Itu diazepam, clorazepam, clonazepam, dan chlordiazepoksid. Ya harapannya itu tadi supaya kita tenang sehingga gimana caranya nenangin kalau nggak selesai bikin tidur aja supaya dia nggak pikir apa-apa gitu ya. Tapi kadang setelah itu besoknya masih mikir lagi gitu. Jadi malah akhirnya ketergantungan sama obat tidur. Jadi kalau nggak pakai obat dia nggak tidur gitu. Dan obat ini sama seperti opioid bikin ketergantungan juga sedatif hipnotik ini. Jadi hampir semua obat-obat yang dia bekerja pada sistem saraf pusat kita pada otak itu punya efek samping menyebabkan terjadinya ketergantungan. Kemudian ini adalah kegunaan dari benzodiazepin ya. Selain sebagai sedatif hipnotik juga digunakan untuk mengatasi kecemasan, tadi anxiety, ansiolitik ya. Juga dipakai sebagai antikonvulsan. Jadi dipakai untuk orang-orang epilepsi. Jadi pernah mungkin anak-anak kecil yang epilepsi dikasihnya mungkin bukan bukan fenobarbital, tapi dikasihnya diazepam, dikasih fenobarbital ketika anak kecil itu epilepsi. Jadi karena bisa digunakan untuk mengatasi epilepsi juga. Karena kalau kalian tahu epilepsi itu terjadi karena apa? Terjadi karena peningkatan aktivitas dari sistem saraf kita. Jadi sistem sarafnya itu tereksitasi terus, jadi meletup-meletup terus serat sarafnya itu, bekerja terus. Karena apa? Karena terlalu banyak ion positif. Jadi ketika kita terlalu banyak ion positifnya, itu kita akan tereksitasi terus. Jadi kayak semangat terus, on terus ininya. Otaknya on, ininya on, semuanya on. Jadi terstimulasi terus-menerus. Itu adalah orang-orang yang epilepsi. Terstimulasinya terlalu berlebihan. Nah, sehingga harus diturunkan keadaan positif di sarafnya itu. Pakai ion-ion yang negatif. Jadi terlalu positif itu juga kurang bagus, terlalu negatif juga kurang bagus. Jadi jangan bilang bahwa positive vibe itu selalu bagus. Kalau positive vibes-nya berlebihan, maka itu akan menjadi racun juga gitu. Termasuk sama seperti negative vibes. Jadi sama. Jadi yang toksik itu bukan cuma orang-orang yang negatif, tapi orang-orang yang terlalu positif juga bisa jadi toksik. Jadi mentoksiki diri sendiri, kayak membohongi diri sendiri kan, karena dia saking terlalu merasa terlalu positifnya. Jadi positif boleh, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Sama dengan negatif. Negatif juga boleh, tapi tidak terlalu berlebihan. Nah, jadi ini adalah kegunaan dari benzodiazepin selain sebagai sedatif hipnotik. Jadi juga bisa digunakan sebagai ansiolitik, jadi untuk mengatasi kecemasan, dan juga bisa digunakan sebagai antikonvulsan. Dengan cara tadi mengurangi ion-ion positif di dalam sel, menggantikan dengan ion-ion yang negatif. Jadi diganti ion yang negatif sehingga selnya lebih negatif, sehingga pasiennya lebih tenang, sarafnya nggak tereksitasi, sehingga dia tidak kejang lagi.
Barbiturat contohnya ada yang long acting, intermediate, dan short, dan ultra short. Jadi kalau yang dia sangat pendek itulah tiopental, methoxyhexital, yang pendek secobarbital, hexobarbital, pentohexital, yang intermediate allobarbital, hexobarbital, pentobarbital, cyclobarbital, yang long acting itu adalah barbital, kemudian barbiton, fenobarbital, dan mepobarbital. Jadi kalau kalian lihat dari namanya sebenarnya ada ada penciri dari golongan benzodiazepin sama golongan yang barbiturat. Jadi beda aja kalau kita lihat dari nama belakangnya ya, pertama. Jadi harus bisa memastikan ini golongan apa ya, benzodiazepin atau golongan barbiturat. Ini struktur kimianya, jadi saya rasa nggak terlalu ini ya. Kalau kalian belajar kimia medisinal mungkin struktur ini penting. Jadi karena kita kan membicarakan ketika strukturnya beda-beda dikit itu apa sih efeknya? Apa yang membedakan ketika ada perbedaan struktur di beberapa obat dari sedatif hipnotik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dia punya struktur inti yang sama. Cuman yang beda adalah rantai-rantai samping. Sehingga nanti ketahuan dia efeknya itu apa yang short, yang intermediate, atau yang long acting. Jadi ini adalah tempat kerjanya. Tempat kerjanya adalah pada bagian otak tengah ya, midbrain. Kemudian juga ada pada sistem limbik yang nanti akan menyebabkan proses yang fungsi mental dan berpikir. Pada medula yang hubungannya dengan relaksasi otot, kemudian pada cerebellum yang hubungannya dengan fungsi pergerakan atau terjadinya ataksia. Jadi pada dosis terapi nanti efeknya adalah ansiolitik dan sampai sedatif. Pada dosis yang lebih besar, maka bisa efeknya adalah depresi, karena dia akan mendepresi sehingga efeknya bisa sedatif menuju ke hipnosis juga. Jadi tergantung dosisnya berapa kalau ini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini dose dependent. Jadi semakin tinggi dosisnya, sedatif, naik lagi hipnosis, naik lagi dia bisa koma, depresi dari sistem pernafasan. Ditinggikan lagi bisa menyebabkan terjadinya kematian. Jadi termasuk obat-obat yang berbahaya juga. Makanya dulu pernah saya cerita kayaknya, entah di hari pertemuan pertama kali ya. Jadi kalau dulu kita pernah coba untuk memberikan terapi diazepam tapi dengan merek yang berbeda, atau kita coba dengan dosis yang lebih tinggi, maka efeknya itu benar-benar hewannya mati. Jadi kita pernah coba itu tadi, ganti merek, dengan dosis yang sama, efeknya ternyata beda juga. Jadi kalau pakai dosis yang pakai generik waktu itu tuh hewannya nggak banyak yang mati, tapi ketika pakai obat yang paten, hewannya banyak yang mati. Akhirnya harus kita turunkan dosisnya supaya efek pada hewannya nggak sedemikian berat. Loh, kok bisa ya, Bu? Padahal dosisnya sama ya. Yang harus kalian tahu adalah bahwa obat-obat yang diproduksi di pasaran itu mereka punya tingkat kemurnian yang tidak sama, tapi sama-sama memenuhi syarat. Jadi misalnya ini tingkat kemurnian dipersyaratkan 90%. Ada pabrik yang pakai 95%, ada yang pakai 99%, ada yang pakainya pas persis di 90%. Sehingga pasti ada perbedaan efek ketika kita menggunakan obat yang satu dengan obat yang lainnya, padahal dosisnya sama. Tapi karena tingkat kemurnian obat yang berbeda, maka bisa jadi efeknya juga agak sedikit berbeda. Dan lagi obat-obat ini, sedatif hipnotik itu adalah obat-obat dengan indeks terapi yang sempit. Jadi kalau kita dikit aja perbedaan dari jumlah obatnya, maka efeknya itu bisa sangat besar sekali perubahannya dibandingkan dengan obat-obat yang indeks terapinya lebar kayak kemarin NSAID. Lebar banget kan? Dosisnya aja bisa sampai 400, 500 gitu ya kan, lebar. Kurang dikit ya nggak apa-apa lah, kayaknya lebih dikit juga sepertinya masih belum ada efek yang signifikan. Tapi kalau obat-obat ini kurang dikit dia nggak akan berefek, lebih dikit dia bisa menyebabkan terjadinya kematian. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Nah, bedanya apa antara sedatif sama hipnotik untuk golongan obat yang barbiturat dan obat yang benzodiazepin? Sebenarnya mereka sama-sama ketika ditingkatkan dosisnya ya efeknya semakin tinggi juga sampai pada kematian. Tapi kalau grafiknya agak berbeda antara benzodiazepin dan barbiturat. Kalau benzodiazepin, semakin dia diberikan dalam dosis yang tinggi, memang efeknya semakin besar. Tapi dia ketika suatu saat tertentu, pada dosis tertentu, dia efeknya tidak akan lagi berbanding lurus. Jadi kurvanya akan plateau, sehingga dia lebih aman. Ketika dosisnya terus kita tingkatkan. Itu golongan-golongan benzodiazepin, diazepam contohnya. Tapi kalau golongan-golongan barbiturat, semakin kita tinggikan dosisnya, maka efeknya semakin berbanding lurus, terus berbanding lurus naik. Tingkatkan lagi, hipnosis tingkatkan lagi, dia anestesi tingkatkan lagi, dia koma tingkatkan lagi, meninggal.
Contohnya adalah terapi obat-obat barbiturat. Jadi kalau golongan barbiturat itu adalah kurvanya yang A, kalau yang benzodiazepin kurvanya yang B. Jadi lebih landai untuk yang B, sehingga dia relatif lebih aman kalau dibandingkan sama obat yang A. Tapi kalau sama obat lain tetap dia lebih berbahaya juga karena indeks terapinya yang sempit. Nah, udah. Intinya dari obat-obat sedatif hipnotik itu adalah tadi kan bagaimana cara dia menginhibisi sistem saraf pusat kita. Jadi dengan cara bagaimana sih caranya untuk menginhibisi dengan cara meningkatkan aktivitas dari reseptor GABA. Nah, GABA reseptor itu apa gitu ya? Jadi GABA reseptor itu merupakan suatu eh, reseptor transmembran pentametrik di mana dia terikat oleh kanal kalium. Jadi reseptor ini tuh sebelahan, dia berdempetan dengan reseptor klorida. Dengan kanal klorida. Jadi, nah ketika dia diaktifasi reseptor ini, GABA ini, maka dia bisa menyebabkan kanal klorida ini terbuka. Ketika kanal kloridanya terbuka, dia akan membawa klorida masuk, membawa muatan yang negatif. Makanya dalam sel itu akhirnya menjadi negatif. Ketika selnya negatif, yang terjadi adalah apa? Hiperpolarisasi. Sehingga kita menjadi lebih tenang, ngantuk, kemudian tidur. Jadi itu yang terjadi. Nah, dan GABA ini sebenarnya ada macam-macam. Ada GABA A, GABA B, GABA C. Kok ini nggak ada ya? Oh, saya nggak. Jadi GABA sebenarnya ada 3 macam, GABA A, GABA B, dan GABA C. Nah, untuk yang GABA yang berhubungan dengan kerja dari dua obat tadi, sedatif hipnotik, benzodiazepin, dan juga barbiturat, itu adalah GABA yang tipe A. Yang memang dia terikat pada kanal ion klorida. Jadi kalau tadi opioid kanal ion kalium. Kalau ini kanal ionnya klorida. Kalau tadi ketika kanal kaliumnya dibuka, K-nya akan keluar. Kalau ini ketika kanal klorida kita buka, kloridanya akan masuk. Kok beda ya Bu ya? Karena kanal ion bekerja dengan prinsip difusi. Dari konsentrasi tinggi, konsentrasi yang rendah otomatis sudah. Jadi itu bedanya antara opioid sama GABA. Walaupun sama-sama menyebabkan hiperpolarisasi. Tapi caranya beda. Satunya buka kanal K, satunya buka kanal klorida. Kemudian khusus untuk solbidem, saleplon, dan esopiklon, ini mereka menghambat lebih selektif. Jadi mereka berikatan lebih selektif pada GABA yang tipe. Jadi kalau kita pingin dia dipakai sebagai sedatif hipnotik, berarti dia harus sebagai agonis. Jadi tadi agonis opioid analgesik, agonis GABA dia bisa sebagai sedatif hipnotik. Jadi tugasnya apa? Mempromosi menyebabkan masuknya klorida. Contoh obatnya apa? Ada barbiturat, ada benzodiazepin, ada juga alkohol dan anestesi inhalasi. Juga propofol. Jadi mereka sama-sama juga bekerja pada kanal klorida, pada GABA. Kemudian kalau misalnya terjadi keracunan pada GABA, obatnya apa? Atau detoksitas pada GABA atau ketergantungan dari GABA, obatnya apa? Kita berikan antagonisnya sama seperti opioid tadi, kasih antagonisnya. Nah, siapa antagonis dari GABA? Contohnya adalah bikukulin, flumazenil, dan pikrotoksin. Tapi yang paling banyak dipakai itu adalah yang flumazenil. Ini adalah antagonis dari GABA. Digunakan pada saat apa? Pada saat keracunan atau pada saat ketergantungan dari obat-obat sedatif hipnosis. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Sama-sama bekerja pada GABA tipe A, yang sama-sama terikat pada kanal klorida, apa bedanya benzodiazepin sama barbiturat dalam mekanisme kerjanya? Jadi sama-sama memberikan sama GABA A. Tapi apa bedanya ya? Ternyata kalau benzodiazepin itu dia meningkatkan frekuensi dari pembukaan kanal klorida. Jadi kanal klorida itu frekuensinya ditingkatkan buka tutupnya. Jadi misalnya dalam waktu sepersekian menit hanya berapa kali buka, ditingkatkan berapa kali bukanya. Itu kalau benzodiazepin. Kalau barbiturat, bagaimana caranya? Dia memperlama durasi dari kanal klorida terbuka. Jadi harusnya mungkin dia tertutup setiap berapa detiknya, dia buka terus supaya lebih lama sehingga kloridanya bisa masuk lebih banyak.
Nah, itulah mengapa untuk yang barbiturat tuh dia lebih berbahaya karena dia memperlama memperlama durasi pembukaan dari kanal klorida. Jadi sama ya, sama-sama bekerja pada GABA A. Apa bedanya? Kalau benzodiazepin dia meningkatkan frekuensi pembukaan kanal klorida, kalau barbiturat dia memperlama durasi pembukaan kanal klorida. Bedanya di situ, tapi sama-sama efeknya adalah hiperpolarisasi. Dari mana? Karena membawa muatan negatif, sehingga saraf kita menjadi lebih negatif, hiperpolarisasi. Apa akibatnya kalau hiperpolarisasi? Sistem saraf pusat kita itu akan didepresi. Akhirnya pasiennya mengalami tidur, mengantuk, dan juga mengarah pada tidur. Semoga bisa dipahami dan masih bisa on. Ya, jadi itu bedanya. Jadi sama-sama bekerja pada GABA A, tapi beda bagaimana cara dia dalam modulasi kanal korida. Beda cara aja, tapi efeknya sama. Sama-sama hiperpolarisasi, sama-sama mendepresi sistem saraf pusat. Yang tadi sekarang kita bahas yang barbiturat ya. Tadi yang benzodiazepin, di barbiturat. Nah, barbiturat itu tadi ada yang ultra short, ada yang short, ada yang intermediate, dan ada yang long acting. Jadi ada tiopental itu yang sangat pendek, kerjanya yang pendek ada pentobarbital, secobarbital, dan amobarbital. Intermediate adalah amilobarbital, yang long acting ada phenobarbital. Kalau kita lihat memang durasi kerjanya juga panjang ya, kalau yang phenobarbital lebih dari 24 jam. Jadi memang seharian akhirnya orangnya akan tidur. Ini farmakokinetika dari barbiturat ya. Jadi barbiturat itu sebenarnya dia mudah diabsorpsi secara peroral. Kemudian distribusi dan durasinya tergantung dari kelarutan lemaknya. Semakin dia larut lemak, maka onsetnya makin cepat dan durasinya makin pendek. Kemudian semua barbiturat dia bisa masuk ke otak ya pasti, dan juga bisa masuk ke otot skeletal, dan juga bisa masuk ke dalam jaringan lemak atau jaringan adipus. Dan dia bisa masuk ke dalam plasenta sehingga bisa mendepresi fetusnya. Makanya kenapa hati-hati, karena fetusnya bisa juga meninggal karena depresi kan. Kita kan nggak tahu dosis yang masuk plasenta berapa. Terus T-nya meningkat pada pasien-pasien penyakit hati, sirosis. Kemudian untuk meningkatkan ekskresi kita bisa melakukan pembasaan dari urin. Dependent ya tadi kalau barbiturat karena dia lurus tadi tabelnya apa namanya grafiknya itu berbanding lurus terus dengan dosis jadi sedasi, hipnosis, anestesi, koma dan kematian. Jadi dia juga punya efek hiperagresif. Jadi kalau kita berikan dalam dosis yang besar, dia bisa kenapa bisa koma dan meninggal karena dia bisa mendepresi pernafasan, kemudian mendepresi jantung sehingga menyebabkan kolaps pada pembuluh darah. Nih ya, dia sebagai hipnosis dia akan meningkatkan total waktu tidur. Kemudian, tapi ketika digunakan lebih dari 2 minggu akan mengakibatkan toleransi. Sehingga bisa pasiennya akan minta dosisnya dinaikkan karena dia udah nggak bisa tidur lagi dengan dosis yang sama. Memang nggak enaknya kalau pakai obat SSP itu menyebabkan terjadinya toleransi. Nanti kita bahas di pertemuan ketiga kenapa kok bisa toleransi. Itu ada hubungannya dengan pertemuan yang terakhir. Kemudian kalau ternyata tidak terjadi kesalahan dalam penghentian obatnya, jadi bisa rebound. Jadi harusnya dia tidur, jadi malah nggak tidur lagi. Kemudian dia adalah induser enzim, sehingga bisa menyebabkan induksi pada sitokrom P450. Jadi bisa mengganggu efektivitas dari obat lain ketika dia di metabolisme dengan enzim yang sama. Penggunaannya kalau barbiturat digunakan sebagai insomnia ya, kalau orang-orang yang susah tidur, kemudian digunakan untuk mengurangi kecemasan sebelum operasi. Karena biasanya orang-orang sebelum operasi itu biasanya mereka cemas, nanti operasinya gimana ya, apakah aku berhasil atau enggak, apakah aku akan bagaimana, salah atau enggak gitu ya. Supaya mereka tenang, mereka akan diberikan obat-obat sedatif hipnotik. Kemudian digunakan untuk anestesi juga, antikonvulsan juga jadi untuk kejang, dan juga untuk penyakit kuning pada neonatus. Jadi kalau ada anak-anak yang kuning dari lahir itu ya, kenapa kok bisa dia kuning? Karena dia aktivitas enzimnya belum matang, sehingga akibatnya kuning, terjadi peningkatan bilirubin kan. Nah, bagaimana obatnya dikasih barbiturat. Jadi dikasih phenobarbital biasanya untuk meningkatkan memperbaiki atau mematangkan aktivitas dari enzim glucuronil transferase.
Efek sampingnya adalah toleransi tadi ya, karena ketergantungan tadi, toleransi akhirnya dosisnya butuh dinaikkan. Kemudian dependence dan abuse, jadi mudah untuk disalahgunakan juga. Efek-efek putus obatnya juga besar, hangover, jadi dia ini kalau habis dipakai itu ya efeknya lama kembalinya. Jadi orangnya ngantuk, ngantuknya itu panjang. Ada efek itunya yang agak sebelum dia kembali ke keadaan normal. Kemudian ada efek hipersensitivitas juga. Kemudian ketika dia digunakan dengan vitamin K dan vitamin D, jadi dia bisa menghambat metabolisme dari vitamin K dan vitamin D. Dia bisa meningkatkan aktivitas vitamin K dan vitamin B, sehingga nanti bisa mengganggu mineralisasi tulang dan efek koagulasi pada bayi-bayi yang baru lahir. Kemudian pada wanita bisa menyebabkan terjadinya, terutama dengan dia pakai alat pakai ini kontrasepsi oral, bisa gagal kontrasepsi oralnya sehingga bisa jadi hamil. Karena tadi dia bisa menginduksi enzim tadi. Menginduksi enzim sehingga akhirnya metabolisme dari oral kontrasepsi ini akan ditingkatkan sehingga dia menjadi nggak aktif. Yang pinginnya nggak hamil malah jadi hamil. Kontraindikasi pada apa saja? Pada pasien-pasien yang mungkin punya gangguan saluran nafas, kemudian punya penyakit hati, orang-orang tua, dan juga pada wanita hamil. Ini adalah keracunan dari barbiturat ya. Biasanya kadang dia digunakannya nggak sendirian, tapi bisa digunakan bersama dengan yang lainnya, entah dengan obat lain atau dengan alkohol misalnya. Jadi terapinya kalau udah keracunan barbiturat tuh nggak ada antidotnya. Jadi tidak ada anti racunnya untuk barbiturat. Jadi kalau terjadi keracunan ya kita cuma bisa memberikan terapi suportif aja. Kalau misalnya baru diberikan ya kita bisa kumbah lambungnya misalnya, atau kita tingkatkan ekspresinya kalau bisa. Tapi kalau udah nggak bisa ya udah kita cuma bisa memaintain fungsi-fungsi organ yang vital aja. Saya menunggu pasien obatnya keluar semua, pasiennya bisa bertahan atau enggak. Itu yang bisa dilakukan kalau keracunan barbiturat. Beda sama tadi, kalau benzodiazepin. Kalau benzodiazepin ketika keracunan masih ada terapinya, ataupun opioid masih ada terapinya untuk mengatasi keracunan dari benzodiazepin atau opioid. Tapi kalau barbiturat agak susah, terapi keracunannya nggak ada. Jadi hanya terapi suportif aja. Jadi antidotnya nggak spesifik. Jadi obat-obat sedatif hipnotik itu karena dia masuk ke otak, maka sifatnya sama lipofil. Tuh ya. Kemudian absorpsi oralnya bagus, kecuali clorazepam. Itu untuk benzodiazepin ya. Sekarang kita bahas yang benzodiazepin tadi untuk yang barbiturat. Kemudian selain dia didistribusi ke otak, dia juga distribusi ke otot memang ya, karena tadi lipofil itu. Kemudian dia bisa di metabolismenya oleh sitochrom P450, CYP34 dan 2C19, bisa masuk ke plasenta dan bisa terekspresi dalam air susu. Makanya hati-hati untuk ibu-ibu yang hamil maupun ibu-ibu yang menyusui. Karena bisa terjadi depresi pada neonatusnya ataupun pada bayinya. Nah, metabolismenya untuk benzodiazepin itu meliputi 3 fase. 3 fasenya apa saja? Jadi fase yang pertama, ada fase yang kedua dan fase yang ketiga. Fase yang pertama desalkilasi, fase yang kedua hidroksilasi, fase yang ketiga adalah konjugasi. Baru kemudian mereka akan diekspresikan. Kemudian kalau kita lihat, hasil dari metabolismenya itu sebenarnya ada yang namanya metabolit aktif. Tapi kecuali pada beberapa obat, lorazepam, estazolam, oxazepam. Itu mereka nggak membentuk metabolit aktif. Jadi cukup dia aja yang aktif, dia metabolit yang dihasilkan dari metabolisme tidak aktif. Jadi langsung bisa dikeluarkan, tidak punya efektivitas lagi. Kemudian untuk triazolam, alprazolam, dan midazolam, mereka akan menghadapi hidroksilasi dulu. Baru kemudian mereka akan dikonjugasi. Jadi setiap obat dari golongan benzodiazepin itu metabolismenya berbeda-beda. Tidak semuanya melewati tiga-tiganya. Jadi fase 1, 2, 3 itu secara umum. Nanti beberapa obat itu mereka kan beda-beda ya. Ada yang 1/2, 1/3, ada yang 3 aja. Jadi beda-beda antar tiap-tiap obat benzodiazepin. Ada yang melewati tiga-tiganya, ada yang melewati tidak lebih dari 3. Jadi ada yang 2 ataupun yang 1. Jadi misalnya ini, triazolam, alprazolam, midazolam, hanya 1 fase hidroksilasi aja. Kemudian dia langsung dikonjugasi jadi 1 dan 3.
Ada juga yang melewati beberapa fase sebelum hidroksilasi, dia ada fase misalnya desmetilasi atau desalkilasi, baru kemudian hidroksilasi, baru kemudian dikonjugasi dengan glucuronidasi. Jadi ada beda-beda antara satu obat dengan obat yang lainnya pada satu keluarga benzodiazepin. Nih. Jadi tadi ada desmetilasi atau desalkilasi, kemudian ada hidroksilasi, ada konjugasi. Nah, tiap obat beda-beda. Ada yang langsung konjugasi aja, lorazepam, konjugasi aja. Oxazepam dia konjugasi langsung. Kalau diazepam desmetilasi dulu, baru hidroksilasi, baru kemudian konjugasi. Alprazolam alfa hidroksilasi, jadi hidroksilasi aja, baru setelah itu konjugasi. Jadi beda-beda, tiap obat punya jalur yang berbeda-beda, tapi mereka pasti melewati jalur konjugasi glukuronat sebelum akhirnya dia bisa diekskresikan. Ini perbagiannya antara yang long acting, short acting, dan intermediate acting. Ini hasil-hasil metabolismenya. Jadi setelah di metabolisme dia punya menghasilkan beberapa metabolit yang ternyata juga aktif. Makanya kenapa efeknya panjang banget akhirnya. Walaupun dia sebenarnya efeknya singkat, tapi karena dia menghasilkan metabolit aktif, maka efeknya menjadi lebih lama. Dan juga kita kalau lihat intermediate sama yang long acting, dia pasti punya metabolit aktif sehingga efeknya bisa lebih panjang. Tapi kalau untuk yang short acting, dia nggak punya metabolit aktifnya tidak terlalu sehingga akhirnya memang kerjanya benar-benar pendek. Ini adalah ininya aja tes tengahnya aja sih. Jadi beda-beda memang antara satu dengan yang lainnya. Ada yang cuman mungkin ada 1-2 jam, 2-3 jam, ada yang sampai 100 jam. Ya, dia benar-benar panjang ini. Kalau kemarin kalian pakai diazepam, tes tengahnya 20 sampai 80 jam. Jadi kalau sebenarnya kenapa mereka nggak bisa bangun sampai kalian selesai praktikum ya karena mereka memang diberikan diazepam yang dia termasuk golongan yang long acting. Gitu. Jadi kadang memang nggak ketahuan, nggak sampai praktikumnya udah selesai, mereka belum bangun ya karena tes tengahnya atau waktu kerjanya memang panjang untuk dia. Kegunaannya sebagai apa? Jadi selain sebagai sedatif hipnotik, dia juga digunakan sebagai ansiolitik, jadi itu mengatasi kecemasan. Digunakan juga untuk preanestesi, jadi memang untuk orang-orang yang sebelum dioperasi supaya mereka tidak cemas. Digunakan juga sebagai anti kejang, anti konvulsan, dan juga digunakan sebagai relaksasi otot. Jadi kalau ototnya tegang itu dikasih obat-obat benzodiazepin supaya dia lebih rileks. Jadi bagaimana cara dia berfungsi sebagai sedatif hipnotik? Jadi dia bisa menurunkan latensi dari tidur, kemudian menurunkan jumlah dari bangunnya. Jadi biasanya kadang dalam waktu tidur bisa bangun 4-5 kali. Nah itu dia mengurangi jumlah bangunnya tadi itu supaya pasiennya lebih nyenyak tidurnya. Jadi dia akan meningkatkan fase apa namanya remnya tadi. Jadi dia akan memodulasi fase rem dan fase non remnya. Nah, ini beda-beda ya, tergantung dari durasi kerjanya. Jadi kalau dia durasi kerjanya T setengahnya itu pendek atau durasi kerjanya short, itu dipakai sebagai sedatif hipnotik. Tapi kalau dia T setengahnya panjang, bisa dipakai sebagai ansiolitik, jadi untuk kecemasan, dan juga bisa dipakai sebagai anti kejang. Ini contoh-contohnya, kalau untuk kecemasan yang dipakai apa? Diazepam, lorazepam, oxazepam. Kalau alprazolam untuk yang panik. Jadi orang-orang yang gampang panik itu akan diberikan alprazolam. Dan kalau untuk orang yang insomnia, pilihannya sebenarnya adalah obat-obat yang short acting aja kalau insomnia. Contohnya stazolam, triazolam, sama metronidazepam. Kalau untuk obat orang-orang yang ketergantungan alkohol, jadi kita pingin dia berhenti ketergantungan terhadap alkohol, kita berikan golongan benzodiazepin ini. Kalau diazepoksid, lorazepam, diazepam, dan oxazepam. Jadi beda-beda ya. Kalau dia short acting, itu digunakannya untuk apa? Kalau dia long acting, digunakannya untuk apa? Terus kemudian setelah itu, untuk yang ansiolitik yang bagaimana, untuk panic disorder itu pilihannya apa, untuk insomnia pilihannya apa, dan juga bisa dipakai untuk orang-orang yang putus obat karena pemakaian atau karena kecanduan dari alkohol. Nah, terus juga bisa digunakan untuk yang lainnya, untuk anestesi juga ternyata ada, untuk pre-anestesi atau untuk operasi itu juga ada. Jadi pada saat operasi maupun sebelum operasi itu ada terapinya benzodiazepin untuk kejang.
jadi status epileptikus. Kemudian untuk epilepsi yang lain juga bisa mioklonik sama parsial seizure itu kita juga bisa menggunakan benzodiazepin. Juga digunakan sebagai masker relaksan. Jadi relaksasi otot skeletal juga bisa menggunakan diazepin. Ini adalah beberapa efek samping yang bisa terjadi ya. Jadi ya bisa aja sakit kepala gitu ya, mual muntah, kemudian eh, apa namanya gangguan penglihatan gitu ya, mata kabur gitu segala macam. Yang pasti bisa menyebabkan terjadinya toleransi dan ketergantungan. Kemudian bisa juga menyebabkan gejala putus obat sehingga memang pemberiannya tidak boleh kita putus langsung. Jadi diturunkan dulu setengahnya kayak gitu gitu sampai benar-benar tidak menggunakan sama sekali. Atau bisa juga yang diturunkan itu frekuensinya. Jadi dari sehari berapa kali, yang mungkin seminggu harus tiap hari. Jadi nanti di ini seminggu hanya boleh pakai mungkin 2-3 kali, nanti diturunkan lagi jadi 2 kali dan sampai dia nggak pakai sama sekali. Karena kalau sampai diturunkan langsung, dihentikan langsung, maka akan ini terjadi rebound insomnia. Jadi dia malah kembali lagi, nggak bisa tidur lagi, terus cemas, tremor, tiba-tiba dia mimpi-mimpi buruk gitu ya, anoreksia dan disin, jadi ke bingung gitu, pusing. Interaksi obatnya, karena dia adalah inhibitor enzim, maka dia bisa menghambat, bisa mempengaruhi beberapa obat ketika digunakan bersama. Kemudian juga bisa karena apa namanya dia di metabolisme pada tadi sitokrom ada beberapa fase metabolisme yang dialami atau yang aktif pada pemberian benzodiazepin, maka dia bisa mengganggu metabolisme obat lain ketika dia diberikan bersama dengan obat tersebut, atau dia juga bisa metabolisme diganggu oleh obat lain juga, sehingga nanti akan berakibat pada hasil dari efek obatnya. Kemudian kalau diberikan bersama alkohol, maka akan memberikan efek yang sinergis. Jadi sama-sama akan meningkatkan depresi dari sistem saraf pusat. Makanya kenapa banyak orang itu yang ketika menyalahgunakan itu dicampur sama alkohol supaya efek depresinya itu lebih besar. Kemudian kalau dia menyebabkan depresi pada neonatus, maka akan terjadi floppy baby syndrome. Jadi dia tuh kayak nggak punya tenaga gitu, nggak punya apa ya, nggak punya respon. Muscle-nya itu akan lemah. Jadi namanya floppy baby syndrome. Jadi nggak bisa menahan dirinya gitu. Kemudian penurunan dosis dibutuhkan pada pasien-pasien yang tua dan juga pasien-pasien yang gangguan hati. Ini bedanya, kalau kita simpulkan sebelum nanti kita selesaikan materinya ya, bedanya apa benzodiazepin sama barbiturat? Kalau yang benzodiazepin tuh memang indeks terapinya lebih lebar sedikit daripada yang barbiturat. Kalau barbiturat benar-benar indeks terapinya sempit, makanya kenapa grafiknya benar-benar berbanding lurus dosis sama responnya. Tapi kalau benzodiazepin masih ada apa namanya landainya itu masih ada, plateaunya masih ada, ya. Kalau barbiturat dia benar-benar mensupresi pada fase REM, jadi pada fase yang akhir tadi dia benar-benar mensupresi sehingga orangnya tidurnya bisa lebih panjang lagi, balik lagi ke fase non REM gitu seterusnya. Kalau benzodiazepin lebih rendah dibandingkan barbiturat ya, makanya kenapa dia lebih aman sebenarnya dibandingkan golongan barbiturat. Kemudian kalau barbiturat dia lebih mudah untuk disalahgunakan dibandingkan benzodiazepin. Kemudian kalau barbiturat dia adalah enzim inducer. Jadi ingat-ingat bahwa dia menginduksi enzim inducer kalau barbiturat. Kalau benzodiazepin bukan enzim inducer. Kemudian kalau barbiturat nggak punya antidot ya, jadi tidak punya anti keracunannya. Tapi kalau benzodiazepin dia punya antidot. Jadi untuk keracunannya adalah terapinya adalah menggunakan antagonisnya yaitu apa? Flumazenil. Kalau barbiturat dia bisa memproduksi depresi pada sistem saraf pusat kita secara non spesifik, jadi bisa depresi yang lain-lainnya. Kalau yang benzodiazepin tidak, sehingga ketergantungannya lebih rendah sebenarnya dibandingkan dengan yang barbiturat. Ini cuma tambahan aja ya tentang ketergantungan, tapi nanti kita bahas minggu depan aja kayaknya. Setelah apa namanya? Di minggu yang terakhir. Jadi toleransi itu adalah ketergantungan baik secara fisik maupun secara secara psikologis. Jadi nggak cuma fisiknya yang ketergantungan, tapi secara psikologis juga ketergantungan. Mereka kenapa kepikiran terus pingin lagi gitu. Jadi untuk mendapatkan efek yang sama itu butuh dosis yang lebih besar atau lebih frekuen. Jadi frekuensinya yang butuh ditingkatkan atau dosisnya yang butuh ditingkatkan untuk mendapatkan rasa yang sama. Jadi itu adalah ciri-ciri orang ketergantungan. Jadi kalau kita ngerasa apa namanya nanti kita bahas di minggu depan juga. Oh, sekarang tuh nonton sosmed 10 menit udah bikin happy.
Terus begitu dilakukan pada suatu waktu 10 menit udah nggak cukup, naikkan jadi 20 menit, naikkan lagi 30 menit, naikkan lagi 1 jam, naikkan lagi 2 jam. Itu adalah tanda dari ketergantungan. Ketemu sehari masih kurang, sehari masih cukup pertama, setelah itu kurang, nambah dua kali sehari, kurang lagi tambah 3 kali sehari, itu ketergantungan atau bucin. Itu adalah tanda-tanda dari toleransi. Kita membutuhkan dosis yang lebih tinggi atau frekuensi yang lebih sering untuk mendapatkan efek yang sama. Itu yang terjadi pada obat-obat, entah itu obat-obat golongan sedatif hipnotik ataupun tadi opioid. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena ini tadi terjadi toleransi. Jadi untuk mendapatkan efek yang sama butuh dosis yang berbeda, dosis yang lebih tinggi atau frekuensi yang lebih sering. Kenapa bisa terjadi toleransi? Nanti kita bahas juga di pertemuan terakhir karena terjadi down regulation dari reseptor. Jadi reseptornya itu menurun jumlahnya. Jadi kalau reseptor itu kita kan diagonis terus tuh, dirangsang terus. Nah, sesuatu yang dirangsang terus-menerus itu lama-lama dia akan nggak sensitif. Ya, itulah terjadi yang kita kenal dengan down regulation dari reseptor. Sehingga kita butuh untuk lebih banyak dosis supaya membuat dia lebih sensitif. Jadi di sini yang down regulation adalah reseptor dari benzodiazepin dan barbiturat. Sedangkan kalau yang secara fisik, jadi secara fisik itu ya perubahan pada tubuh kita ketika terjadi ketergantungan tadi. Jadi akan terjadi rasa tidak nyaman, sakitnya luar biasa, tidak nyamannya luar biasa. Jadi perutnya sakit, dia mual, muntah, tremor, segala macam. Itu yang akan dirasakan secara fisik. Sehingga akhirnya otaknya itu akan mengalami perubahan. Yaitu tadi berpikir untuk lagi dan lagi. Dan akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan hal yang sama. Gitu. Jadi toleransi itu tidak hanya menyerang secara fisik, tapi juga menyerang secara psikologis. Kita bahas sedikit tentang benzodiazepin yang antagonis flumazenil. Jadi dia adalah antagonis kompetitif, dia memblok beberapa aksi dari benzodiazepin dan juga beberapa obat yang lain, zolpidem, Zaleplon, dan escoplikon. Sehingga dia itu akan mengembalikan lagi efek depresi dari sistem saraf pusat. Itu adalah mekanisme kerja dari flumazenil. Makanya kenapa banyak digunakan untuk keracunan benzodiazepin. Ini contoh-contoh dosisnya nggak perlu dihafal ya, tapi kayaknya ini contoh-contoh obatnya untuk sedasi adalah obat-obat yang untuk hipnosis. Jadi kalau memang kita nggak pingin untuk efeknya hanya sampai sedasi nggak bikin ngantuk, ada pilihan obatnya. Ya walaupun nggak nggak sebikin-bikin ngantuknya, tetap bikin ngantuk obat-obat ini. Karena saya pernah minum satu apa ya, separuh padahal, tapi ya nggak minum penuh. Karena waktu itu saya lupa, udah lama minumnya cuma sekali karena kayaknya waktu itu pernah sakit apa namanya lambung yang cukup parah gitu ya. Zaman-zaman dulu entah berapa tahun atau berapa belas tahun yang lalu gitu. Akhirnya mau nggak mau dikasih alprazolam separuh aja, cuma sedikit separuh aja. Efeknya langsung benar-benar tidur seharian, padahal cuma separuh. Jadi nggak cuma sedasi efeknya, bisa sampai beneran tidur. Jadi kadang obat-obat ini tuh sedatif hipnotik itu nggak bisa dipisahkan ya. Jadi kadang efeknya bisa terjadi dua-duanya. Udah kayaknya ini sampai di sini aja untuk obat-obat sedatif hipnotik. Jadi ini adalah materi kita untuk malam hari ini. Yang perlu diingat dari obat sedatif hipnotik adalah yang pertama tadi bagaimana obat ini bekerja untuk membuat seorang mengalami sedasi dan hipnosis. Tadi dia bekerja dengan cara menyebabkan saraf kita mengalami hiperpolarisasi. Bagaimana caranya supaya mengalami hiperpolarisasi? Maka harus membuat sel sarafnya dalam keadaan yang negatif. Bagaimana caranya supaya bisa dalam keadaan yang negatif? Maka harus memasukkan ion-ion negatif, yaitu klorida. Bagaimana caranya? Dengan cara membuka kanal klorida. Bagaimana cara membuka kanal klorida? Dengan cara mengaktifasi atau mengagonis reseptor GABA. GABA yang mana? GABA tipe A. Karena GABA ada tipenya, ada banyak macam. Jadi yang berhubungan sama sedatif hipnotik adalah GABA tipe A. Sehingga muncullah dua golongan obat, benzodiazepin dan barbiturat, di mana mereka bekerja pada kanal klorida dengan cara yang berbeda. Kalau benzodiazepin, dia kerjanya meningkatkan frekuensi pembukaan kanal. Kalau barbiturat, dia memperlama atau memperpanjang durasi pembukaan kanal. Efeknya sama-sama kloridanya masuk membawa muatan negatif, potensial membrannya menjadi lebih rendah, hiperpolarisasi, pastinya tenang,
ngantuk, tidur. Itu ya. Kemudian mana yang lebih lebih aman? Tadi Anda bisa lihat dari grafiknya. Yang benar-benar berbanding lurus itu adalah yang golongan yang barbiturat, yang dia ada bentuk plateunya adalah golongan yang benzodiazepin, yang dia jauh lebih aman. Benzodiazepin ada terapi untuk ketoksikannya atau terapi untuk ketergantungannya pakai antagonisnya flumazenil. Kalau barbiturat nggak ada terapinya. Jadi kalau dia ketoksikan, dia mengalami toksisitas karena barbiturat, maka terapinya adalah memberikan terapi suportif saja. Jadi nggak ada terapi antidotnya, nggak ada terapi keracunan. Kemudian kalau untuk obat-obatnya, ya mari kita hafalkan sendiri-sendiri. Jadi itu adalah materi kita, materi saya untuk sedatif hipnotik. Walaupun saya semangat, saya nggak tahu kalian tidur atau enggak. Karena materi ini, atau karena malam hari kalian. Ya, jadi itu adalah materi kita hari ini. Sama-sama bekerja pada reseptor, tapi reseptornya beda. Opioid, reseptornya opioid, mu, kappa, delta, epsilon, dan sigma. GABA, reseptornya GABA, sedatif hipnotik reseptornya GABA tipe A. Satunya dia membuka kanal kalium, satunya membuka kanal klorida. Sama-sama terikat pada kanal ion, tapi kanal ionnya berbeda. Walaupun berbeda, sama-sama efeknya adalah hiperpolarisasi. Satunya analgesik, satunya sedatif hipnotik. Sampai di sini aja. Saya rasa udah cukup deh. Maksudnya biar nggak terlalu malam juga. Nanti di pertemuan terakhir, kita akan punya waktu ya. Jadi pertemuan terakhir saya minta, nanti waktunya saya minta luring, walaupun mungkin nggak sampai 2,5 jam ya. 1,5 jamnya kita akan bahas terkait dengan materi yang terakhir, karena materi yang terakhir itu dikit banget. Kemudian ada sisa waktunya, kita akan bahas kasus-kasus sederhana bersama-sama. Jadi ada LKM yang akan kita kerjakan bersama-sama. Gitu. Sampai di sini mungkin sebelum kita tutup kuliahnya di malam hari ini, yang menuju ke hari Sabtu. Kalau saya sih hari Sabtunya besok mengerjakan borang lagi. Kalau sekarang kayaknya mau istirahat dulu. Mungkin ada hal yang mau didiskusikan terkait dengan sedatif hipnotik. Semoga bisa dipahami ya, walaupun kuliahnya malam dan online. Kalau farmakologi itu gatelnya pengen nulis-nulis. Tapi kalau udah hafalan obat nggak bisa. Jadi kalau hafalan obat ya mau nggak mau udah dihafal aja, nggak bisa nulis-nulis lagi. Terus nanti kalian lihat ya, nama belakangnya itu beda. Benzodiazepin sama barbiturat tuh ada penciri pada nama belakang. Walaupun ada yang nggak kelihatan ya, tapi pencirinya tuh ini. Kalau kalau barbiturat, barbital belakangnya fenobarbital, mepo barbital gitu, alobarbital kayak gitu. Tapi kalau benzodiazepin, diazepam, lorazepam, temazepam, ya, ada zepamnya di belakang. Jadi itu bisa jadi pengingat bahwa ini termasuk golongannya mana, benzodiazepin atau yang golongan barbiturat. Dan kalau kalian lihat tadi sebelum kita akhiri, bahwa ternyata efeknya nggak cuma sedatif hipnotik tadi ya, bisa digunakan untuk pre-operasi, bisa digunakan untuk kejang, antikonvulsan, terus kemudian tadi bisa digunakan untuk apa lagi? Jadi nggak cuma itu aja ya, penggunanya ada banyak, beberapa bisa digunakan, jadi tidak hanya untuk, bisa digunakan untuk insomnia juga, dan pada penyakit-penyakit yang lainnya. Ada bisa digunakan untuk ini, apa namanya tadi, penyakit kuning pada anak. Itu golongan yang mana? Benzodiazepin atau barbiturat? Masih dengerin nggak ini? Yang mana digunakan untuk hipergliruminemia pada anak-anak bayi. Jadi kadang anak bayi itu lahir, dia kuning. Nah, terapinya adalah diberikan obat golongan barbiturat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu harus paham ya, yang mana yang digunakan. Kemudian kalau benzodiazepin kapan? Kalau dia tes tengahnya pendek dipakai untuk apa? Kalau tes tengahnya panjang dipakai untuk apa? Jadi itu harus dilihat juga terapi-terapi spesifik pada kondisi-kondisi yang spesifik. Mana yang untuk insomnia, mana yang memang untuk sedatif hipnotik itu akan berbeda tergantung dari tes tengah obat. Baik, sampai di sini kuliah sedatif hipnotiknya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang terakhir untuk di pertemuan malam hari ini? Gak ada nih, kayaknya udah pada ini semua, udah pada hilang. Udah, kalau nggak ada ya sampai ketemu di pertemuan terakhir. Nanti pertemuan terakhirnya dilaksanakan setelah saya datang dari Vietnam ya insya Allah. Jadi kemungkinan minggu depan saya nggak ada dari hari Senin sampai Jumat, sehingga baru bisa ketemu lagi di hari Seninnya.
tanggal berapa tadi, ada beberapa kelas yang minta tanggal 4 sama tanggal 5 kalau nggak salah. Ya, saya mulai tanggal 4 baru hadir kembali di kampus. Jadi insya Allah setelah itu baru kita bisa agendakan perkuliahannya. Gitu ya. Wes, ya sudah kalau gitu. Kalau sudah jelas, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga tidak membuat kalian sedasi dan hipnosis malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.